Peristiwa memilukan yang dialami Lesti Kejora terjadi pada Rabu 28 September di kediaman mereka Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di RSU Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Saat menjalani perawatan di rumah sakit, Lesti Kejora ditangani dokter THT, dokter ortopedi, dan dokter spesialis saraf karena mengalami cedera kepalanya. Meskipun belum pulih 100%, ia memilih dirawat di rumah. Lesti Kejora pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Kombes Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora saat ini masih dalam kondisi trauma. Lesti Kejora kini menjalani perawatan di suatu tempat yang dirahasiakan karena tidak ingin bertemu Rizky Bilar. Kendati begitu, saat ini Lesti Kejora berada di tempat yang membuatnya nyaman untuk menjalani masa pemulihan setelah mendapat tindakan KDRT. Natalie Holscher mengaku kini lebih selektif dalam memilih pasangannya kelak. Hal ini pun Natalie Holscher ditekankan saat melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Tentu Natalie tak ingin bernasib sama dan memilih tak buru-buru dalam mencari pasangan lagi. Hal itu dikatakan Natalie saat ditemui awak media pada Selasa 4 Oktober kemarin. Tak dapat berbuat banyak, Natalie Holscher hanya bisa memberi semangat dan mendoakan Lesti Kejora sabar. Natalie Holscher juga memiliki rencana untuk menjenguk, tetapi belum dapat dipastikan waktu yang tepat untuk hal tersebut. Natalie pun mengajak masyarakat mendoakan yang terbaik untuk Lesti. Dalam kesempatan tersebut, Natalie kini ingin fokus untuk memperbaiki diri sebelum kembali menjalin hubungan baru. Namun saat disinggung perihal pria yang mendekatinya kini, ia tak ingin menjawab. Di sisi lain, ia juga tengah fokus untuk mencari uang. Selain itu, Natalie juga ingin hal terpenting adalah pasangannya kelak menyayangi Azam. Ia juga tak memperdulikan perihal pekerjaan sosok yang akan menjadi pasangannya kelak. Namun pria tersebut harus memiliki sikap kerja keras. Pria tersebut pun yang terpenting memiliki pekerjaan tetap. Masa iya aku pengumuman gue udah beres masa idah gitu. Tapi support katanya Lesti support. Dia juga kan deket sama Lesti. Nah itu tuh Lesti Dia tuh. udah keluar rumah sakit udah pemulihan. Mas denger. Ya, kemarin kan sempat posting juga di IG ya, tadi. Ya aku cuma kasih ini aja semangat, sabar aja untuk Lesti. Tapi suka sharing-sharing nggak sih, kan dekat juga sama Lesti. No comment. No comment. Tapi sempat tanya kabar nggak sih kamu ke Lesti gitu? Kabar? No comment. Dia kabar Dede gimana? Iya. No comment. Tapi saat pembacaan word tuh sempat kaget nggak sih, Pokoknya Bun? semangat terus, sabar. Udah. Gue jenguk apa? No comment. Ada rencana jenguk nggak? Ada no comment. Masih jenguk? Ya pasti ada jenguk ada. Kita tahu nanti kita lihat kapan bisa masuk kayak gitu. Pun jadi takut nggak sih pun kalau misalnya kan KDRT takut juga mungkin kalau ngalamin seperti hal itu banyak Kalau aku mah nggak, kalau misalnya kayak gitu ya, makanya banyak lebih belajar memilih, nggak mau terlalu cepet-cepet ya sayangnya. Ya, Tuh dipanggil. sayang nggak mau terlalu buru-buru aja dulu gitu, pilih-pilih aja dulu, lihat yang benar-benar mana yang benar-benar selesai sama Azam. tapi bunda pas pertama kali denger shock atau gimana sih waktu tahu dari mana mungkin aja Mau apa nih? tahu kabar berita itu No comment ya aku ya kalau masalah itu.
Oke. Oke. Terima kasih. Pokoknya gini deh, kalau untuk Lesti, aku minta kalian semua yang nonton doa yang terbaik untuk Lesti dan cepat sembuh untuk Lesti, itu aja intinya gitu. Adiskai mencoba netral dalam menyikapi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjerat sahabatnya Rizky Bilar. Ia pun mengirim pesan baik kepada Rizky Bilar maupun Lesti Kejora. Seperti apa balasan Lesti Kejora saat mendapat pesan dari sahabat suaminya tersebut? Setelah dilaporkan Lesti Kejora ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, Rizky Bilar tidak diketahui keberadaannya. Ketika polisi melakukan olah TKP, Rizky Bilar yang berada di kediamannya kabur keluar meninggalkan rumah. Namun Rizky Bilar tampak meminta doa dan dukungan lewat sahabatnya Adiskai. Permintaan doa Rizky Bilar itu diungkapkan Adiskai di akun Instagram pribadinya pada Selasa 4 Oktober. Adiskai memperlihatkan tangkapan layar berupa bukti percakapan dengan Rizky Bilar. Hanya beberapa menit berselang, Rizky Bilar membalas pesan WhatsApp dari Adiskai. Ia meminta doa kepada Adiskai atas masalah yang dihadapi. Tak hanya pada Rizky Bilar, Adiskai juga mengirim pesan ke Lesti Kejora. Lesti Kejora lantas membalas, ia juga meminta agar didoakan. Dalam keterangan unggahannya itu, Adiskai mengatakan kepada warganet agar membantu pasangan ini dengan doa. Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Sabtu 1 Oktober bukan hanya menjadi duka para pecinta sepak bola tanah air. Insiden yang terjadi pasca pertandingan Arema versus Persebaya ini juga menjadi duka masyarakat Indonesia. Dari kronologi yang beredar, kericuhan dimulai setelah peluit tanda pertandingan berakhir dibunyikan wasit. Beberapa supporter yang tak terima atas kekalahan Arema nekat turun ke lapangan untuk menghampiri para pemain Arema. Menghadapi kondisi yang mulai tak kondusif, aparat pun bergegas melakukan pengamanan. Namun kemudian gas air mata ditembakkan ke arah Tribun 13 yang membuat penonton merangsak dan berusaha keluar lewat pintu 13. Sayangnya pintu justru terkunci sehingga terjadi penumpukan massa yang sesak nafas akibat paparan gas air mata. Korban tewas pun bergelimpangan mulai dari wanita, pria hingga anak-anak yang masih balita. Akibatnya adanya insiden ini, banyak pihak yang saling menyalahkan. Ada yang menyalahkan aparat gegara melemparkan gas air mata, ada pula yang menyalahkan supporter lantaran berbuat anarkis. Panitia pelaksana Arema FC pun turut dipersalahkan lantaran mencetak tiket melebihi kapasitas stadion. Atas adanya tragedi ini, Gilang Widya Permana atau yang dikenal sebagai Juragan 99 pun menyampaikan rasa dukanya yang mendalam. Juragan 99 yang menjabat sebagai Presiden Arema berinisiatif untuk memberikan santunan pada keluarga korban yang meninggal akibat tragedi Kanjuruhan. Seperti terpantau dari akun Instagram resmi Gilang Widya pada Selasa 4 Oktober, suami Sandi Purnamasari mengunggah videonya kala mengunjungi keluarga korban tragedi Kanjuruhan satu persatu. Tak sendiri dalam kunjungan itu, ia juga ditemani Sandi Purnamasari dan jajaran petinggi Arema FC. Dalam video hitam putih tersebut, tampak suasana haru menghiasi kunjungan Gilang Widya dan timnya ke rumah keluarga korban. Lewat caption, Gilang juga menyebut bahwa pihak Arema berusaha memberikan sumbangan atau tali asi. Kolom komentar Juragan 99 pun banjir pujian dari para netizen atas sikap Gilang Widya yang berupa takziah hingga memberikan uang santunan pada para keluarga korban.
Saya benar-benar di sini sekali lagi mau minta maaf kepada semua korban, kepada keluarga, kepada masyarakat Indonesia, kepada semua tim Liga 1, kepada PSSI, kepada kepolisian, kepada Presiden atas kejadian yang menimpa dari Arema. Setiap saya nonton pertandingan Arema juga selalu berkeliling, saya selalu menyapa para fans, para supporter kita. Mereka semuanya nggak ada yang anarkis, mereka semuanya adalah supporter yang baik. Arema adalah supporter yang bijak. Tapi malam itu saya juga nggak menyangka bakal jadi seperti ini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf Arema, manajemen juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Satu lagi, kemarin ketika diwawancara oleh salah satu stasiun TV, saya menyampaikan perihal sanksi dari Komdis, yaitu larangan bermain selama semusim, dan saya menyampaikan bahwa saya siap menerima apapun, kita siap menerima apapun, sanksi apapun yang akan kita dapatkan, kita akan terima. Di situ kita tidak ada maksud apapun. Saya tidak ada maksud di sini mencari uang. Saya selama menjadi presiden Arema tidak ada 1 rupiah pun uang yang masuk ke rekening saya. Semua saya lakukan demi Arema, itu karena kebanggaan, karena saya tulus pengabdian kepada Arema. Tidak ada saya cari uang di Arema, ya. Dan juga tidak ada lagi nyawa yang boleh hilang dalam sepak bola. Nyawa lebih berharga daripada apapun. Dunia sepak bola Indonesia saat ini berduka. Ratusan supporter Aremania meninggal dunia setelah laga Arema FC kontra Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober malam. Duka tersebut menjadi sorotan masyarakat internasional sebab tragedi ini merupakan yang terburuk kedua di dunia sepak bola. Mengenai hal ini, penggemar boyband BTS di Indonesia atau yang dikenal ARMY melakukan penggalangan donasi melalui website kitabisa.com. Dalam keterangannya, ARMY Indonesia mengucapkan duka cita mendalam atas 131 korban meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan Malang. Donasi ini akan disalurkan untuk santunan bagi keluarga korban terdampak, sebagai modal usaha bagi keluarga yang kehilangan sosok tulang punggung keluarga dan santunan pendidikan bagi anak-anak yang ditinggalkannya. Nantinya dana hasil donasi akan disalurkan langsung oleh tim ARMY Malang. Hingga berita ini diterbitkan, uang yang sudah terkumpul sebesar 450 juta. Angka tersebut merupakan nominal terakhir sebab penggalangan dana sudah ditutup.
Beberapa waktu lalu, konten prank KDRT dari kanal YouTube Baim Wong menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat. Meski telah di-take down, video tersebut banjir kritikan. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan Bahrul Fuad menyebutkan perlu menunjukkan penyesalan dan tanggung jawab yang sungguh-sungguh. Selain dari permintaan maaf, selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven beserta para tim kreatif, Fuad menyebutkan seharusnya Baim Wong dan Paula mendedikasikan konten untuk turut mengkampanyekan tentang pentingnya pelaporan KDRT dan bagaimana masyarakat bisa turut serta mencegah dan menanganinya. Apalagi saat ini kesadaran masyarakat terhadap KDRT masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan masih kuatnya budaya patriarki di tengah masyarakat. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri masih sering dipandang sebagai kewajiban suami untuk mendidik istri. Selain itu juga mendedikasikan sebagian dari keuntungan channelnya itu untuk dana abadi bagi pendampingan dan pemulihan korban KDRT. Nama Aldi Taher menjadi trending topik di media sosial Twitter pada Selasa 4 Oktober 2022. Warganet menyoroti sindiran Aldi Taher untuk Baim Wong terkait prank KDRT yang dilakukan sang YouTuber. Lebih dari 2.000 cuitan yang menyebut nama Aldi Taher. Diketahui sosok Aldi Taher trending lantaran sebuah unggahannya di Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Aldi Taher menyebut nama Baim Wong. Aldi Taher mengajak Baim Wong untuk menjadi bintang film bisikan prank. Sontak postingan tersebut mendapat banyak komentar dari warganet. Sindiran kepada Baim Wong ini berawal saat ia membuat konten prank KDRT hingga mendatangi kantor polisi. Istri Baim Wong, Paula Verhoeven, menjadi korban KDRT. Namun laporan itu ternyata hanya prank untuk konten yang diunggah di kanal YouTube Baim Paula. Usai konten prank laporan KDRT viral, Baim Wong dan Paula Verhoeven mendatangi kantor polisi. Keduanya meminta maaf karena telah membuat kesalahan dengan prank lapor KDRT ke polisi.
Presenter Ruben Onsu mengabarkan toko kuenya kemalingan pada Selasa 4 Oktober 2022. Melalui akun Instagram pribadinya, Ruben Onsu menyampaikan kronologi kejadian. Toko Ruben Onsu dibobol maling pada Selasa pagi sekira pukul 5:35 waktu Indonesia Barat. Suami Sarwendah ini sekaligus mengungkapkan kronologi kejadian pencurian yang terjadi. Pelaku membawa kabur uang cash dan sejumlah alat elektronik. Kini Ruben tengah mengusut tuntas kejadian pencurian di tempatnya. Bahkan ayah 3 anak ini tak segan-segan mengunggah foto pelaku pencurian. Tidak hanya itu, Ruben sekaligus membagikan video CCTV saat mencuri melancarkan aksinya. Wajah pelaku pun tertangkap kamera CCTV yang dipasang di toko kuenya. Diketahui pencuri mengenakan masker saat beraksi sehingga hanya terlihat bagian matanya saja. Tidak hanya itu, plat nomor motor yang dikendarai pencuri pun ikut terekam. Hal itulah yang kini menjadi bukti bagi Ruben untuk melaporkan ke polisi. Mendapati laporan kemalingan dari karyawannya, Ruben langsung membuat laporan ke pihak berwajib. Ruben melaporkan kejadian kemalingan yang terjadi di tokonya ke Polres Jakarta Selatan. Ia membuat laporan pada Selasa siang. Saat ini pihaknya tengah menunggu laporannya diproses. Ia pun mengaku tak sabar untuk segera bertemu pelaku pencurian. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Kisru soal dugaan adanya penggelapan dana umat Azikra kembali ramai. Nama Alvin Faiz pun terseret soal dugaan melakukan penggelapan dana. Hani Kristianto sebagai sahabat Ustadz Arifin Ilham pun sempat meminta Alvin Faiz untuk melakukan audit namun belum dipenuhinya. Hingga akhirnya Hani Kristianto melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong terkait audit dana Yayasan Azikro. Adanya gugatan permohonan dilakukan audit terhadap Yayasan Azikro, diyakini Hani dan tim pengacaranya tidak hanya untuk mengklarifikasi sebuah kecurigaan. Hal ini juga bisa dilakukan untuk evaluasi. Sidang perdana pun digelar pada Selasa 4 Oktober, namun secara tiba-tiba Hani dan kuasa hukumnya mencabut gugatan tersebut dengan alasan mendapat amanat dari ulama Buya Yahya. Mengetahui hal tersebut, pihak Azikro menanggapi soal pencabutan gugatan Hani Kristianto. Mereka bersyukur atas pencabutan gugatan tersebut. Hal itu disampaikan kuasa hukum keluarga Azikro Suhendara. Rencananya juga pihak Azikro akan menghadiri pencabutan gugatan yang akan dilakukan di Pengadilan Negeri Cibinong. Kendati begitu, pihak Azikro juga tak ingin memperkeruh persoalan tersebut dan pihaknya pun memaafkannya. Selain itu, pihak Azikro juga meminta Hani Kristianto untuk mengembalikan nama baik Alvin Faiz yang sempat dituding melakukan penyelewengan dana umat. Menurutnya, Alvin tak ada hubungannya dengan audit tersebut. Di dalamnya lagi, dan saya atas nama Yayasan Gunung Sindul mengucapkan terima kasih atas petuah dan bimbingan ulama ya Buya Yahya
Akhirnya Mr. H yang disebut oleh pengacara kami sudah mencabut perkara yang dimohon gugatannya. Jadi perkara ini baru dimohon gugatannya untuk melakukan audit. Jadi permohonan gugatan ini nanti kalau tidak dicabut akan divonis oleh majelis, yang intinya nanti kami juga yang membayar auditnya. Dan alhamdulillah kami sebelum dilakukan pelaporan ini, kami di dalam yayasan sudah 2 bulan bekerja untuk menimalir bagaimana laporan keuangan, dan juga sedang dilakukan secara bertahap dan berlanjut untuk menilai objek-objek bangunan yang ada di Yayasan Gunung Sindul. Insya Allah saya beserta tim lawyer juga kuasa daripada lawyer, kita mengucapkan terima kasih kepada Mr. H yang telah mencabut perkaranya, dan harapan saya kita kalau sudah mencabut ya kita wajib juga memaafkan, dan kami memohon kepada Mr. H agar segera memperbaiki nama Ustadz Alvin yang telah sekian lama terporak-paranda, padahal Ustadz Alvin di dalam mekanisme yayasan tidak terlibat sebagai siapa-siapa. Beliau hanya sebagai generasi Rabbani. Beliau anak Ustadz Alvin Ilham kandung yang menjalankan kepemimpinan sebagai dewan. Musisi Posan Tobing marah di media sosial kepada para personil grup band Kotak. Sikapnya itu sontak menuai sorotan netizen. Posan Tobing melampiaskan kekecewaannya kepada Sela, Tantri, dan Chua karena tidak mendapatkan hak royalti setelah 11 tahun keluar dari Kotak. Hal itu dikatakan Posan saat ditemui di kawasan Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 4 Oktober kemarin. Menurut Posan, selama 11 tahun ini hak royalti berupa performing rights dari panggungan Kotak tidak dibayarkan. Di saat haknya tak dibayarkan, Posan pun menyaksikan perbincangan personil Kotak di beberapa konten YouTube Sela, Chua, dan Tantri. Merasa senang hanya bertiga karena pembagiannya cukup merata. Sampai detik ini diakui Posan Tobing tidak ada itikat baik dari Sela, Tantri, dan Chua atau manajemen band Kotak membahas masalah performing rights hak royalti. Namun warganet pun banyak yang salah kaprah. Keributannya dengan Kotak dianggap warganet karena Posan Tobing ingin kembali gabung menjadi personil tetap. Posan pun buka suara dan menegaskan aksinya mengamuk di media sosial bukan semata mencari simpati atau settingan untuk kembali gabung dengan band Kotak. Drummer grup band The Winner itu menegaskan amarahnya di media sosial karena ingin meluapkan kekesalannya yang sudah ia pendam selama 11 tahun. Posan menyayangkan langkah kerabat Kotak, yakni sebutan untuk fans Kotak, yang telah menyerangnya dengan komentar negatif seusai marah-marah di media sosial kepada Tantri, Chua, dan Sela. Posan Tobing pun meminta maaf atas dirinya yang mengamuk kepada para personil band Kotak karena permasalahan hak royalti. Posan Tobing tak mau masalahnya dengan band Kotak menjadi bias. Ia ingin personil band Kotak menemuinya untuk menyelesaikan secara baik-baik. Founder Kotak itu gue, Ices, yang sekarang sama band gue juga The Winner, Pare, dan lu Sela. Ini berempat. Itu baru kita bicara founder Kotak. Ya. Belum lagi hak cipta. Cipta lagu itu lagu siapa aja. Itu harus lu pikirin semuanya. Baru lu bagi 3 duitnya. Baru lu boleh ngomong kayak gitu. Kalau kayak gitu kan lu nyakitin hati gua. Ya mungkin yang lain belum bersuara aja. Teman-teman yang lain mereka juga sakit hati. Mungkin gua aja kali yang bisa ngomong gini ke lu. Mereka ngomong sama gua. Sakit hati. Kesel, sakit hati, dicampur semuanya. Saya enak-enaknya ngomong kayak gitu. Jadi, ya jujur aja, kurang bagus. Kurang elok didengar kayak gitu. Apalagi gue nonton video itu, astaga. Gue sedih sih. Gue sedih banget kalian ngomong kayak gitu. Jujur aja, gue sedih. Karena, ya kalau tahu lu ngomong begini, gue dari awal, ngapain gue diam-diam keluar dari Kotak? Artinya, gue resign, terus gue nggak ngomong ke media apa yang benar, gimana-gimana. Kalau tahu begini, jadi banyak banget netizen yang bilang, lu kenapa baru sekarang sih ngebahasnya? Itu jawabannya. Gue tahan 11 tahun, biar kerabat Kotak kalian
anteng-anteng aja. Jadi gue sakit. Lu bayangin, jadi kalian tuh sebenarnya teman-teman yang netizen ya, yang menyerang gua, yang ngegas gua, apalagi kerabat kotak yang baru-baru. Woi, lu tahu nggak sejarahnya? Sebelum lu suka sama kotak, harusnya kalian harus tahu dulu. Kotak itu apa? Kotak itu siapa? Siapa personilnya? Siapa pendahulunya? Siapa penciptanya? Lu baru kerabat kotak sejati. Lu kerabat kotak baru kemarin-kemarin sore aja udah tiba-tiba gua digas. Lu lihat dulu yang lu gas itu siapa. Itu sih. Terus anak-anak kotak juga, lu ngeblok gua, kerabat kotak lu tapi ngegas gua. Jangan-jangan kerabat kotak lu yang, ya kan gua nggak tahu lah, gitu. Jadi gua nggak ngerti. Udah, Tantri Sela Cua, lu datang ketemu gua masih kasih kesempatan kita ngobrol. Ingat ya, kita ngobrol. Dan satu lagi nih teman-teman, ntar pasti netizen pada bilang, ah lu mau balik dari kotak. Sumpah gua nggak ada berpikir mau balik dari kotak, untuk kotak. Secara gue buka kalkulator juga mendingan gue nggak balik, enakan kalkulator gue soalnya, gitu. Ya teman-teman, semuanya maaf, bukan gimana. Ini adalah luapan emosi gue. Kyuhyun Super Junior baru saja tampil dalam ajang Indonesia Got Talent. Kyuhyun Super Junior menjadi bintang tamu dalam acara Indonesia Got Talent 2022. Kehadiran Kyuhyun spesial dalam rangka grand final ajang pencarian bakat yang tayang di salah satu stasiun TV swasta. Kyuhyun ikut menjadi juri dalam menentukan siapa pemenang dari 2 finalis tersisa. Finalis yang tampil diantaranya Pasheman 90 yang merupakan paskibraka SMKN 2 Garut dan N Lions atau Taekwondo, Eternals, Grup Dance Freezy dan KCD Pesulap. Dalam video yang diunggah pada kanal YouTube Indonesia Got Talent, sikap Reza Arab terhadap Kyuhyun Super Junior menjadi sorotan. Potongan videonya yang viral di media sosial menunjukkan aksi Reza Arab dinilai kurang sopan pada Kyuhyun. Video tersebut dibagikan ulang oleh seorang warganet melalui media sosial TikTok. Para elf sebutan fans Super Junior pun menyoroti bagaimana Reza Arab tidak menyapa balik Kyuhyun. Terlihat setelah Reza Arab memberikan selamat kepada pemenang, namun ia tak mengulurkan tangannya kepada Kyuhyun. Reza Arab malah terlihat langsung membenarkan rambutnya. Selain itu ada pula potongan video saat Kyuhyun nampak duduk di kursi tengah bersebelahan dengan Arab. Sebelum duduk, ia menyapa para juri lainnya seperti Rosa, Ivan Gunawan, Denny Sumargo, dan Reza Arab. Saat tubuh Kyuhyun membungkuk, Reza Arab Lesti Kejora terjadi pada Rabu 28 September di kediaman mereka Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di RSU Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Saat menjalani perawatan di rumah sakit, Lesti Kejora ditangani dokter THT, dokter ortopedi, dan dokter spesialis saraf karena mengalami cedera kepalanya. Meskipun belum pulih 100%, ia memilih dirawat di rumah. Lesti Kejora pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Kombes Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora saat ini masih dalam kondisi trauma. Lesti Kejora kini menjalani perawatan di suatu tempat yang dirahasiakan karena tidak ingin bertemu Rizky Bilar. Kendati begitu, saat ini Lesti Kejora berada di tempat yang membuatnya nyaman untuk menjalani masa pemulihan setelah mendapat tindakan KDRT.
Natalie Holscher mengaku kini lebih selektif dalam memilih pasangannya kelak. Hal ini pun Natalie Holscher ditekankan saat melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Tentu Natalie tak ingin bernasib sama dan memilih tak buru-buru dalam mencari pasangan lagi. Hal itu dikatakan Natalie saat ditemui awak media pada Selasa 4 Oktober kemarin. Tak dapat berbuat banyak, Natalie Holscher hanya bisa memberi semangat dan mendoakan Lesti Kejora sabar. Natalie Holscher juga memiliki rencana untuk menjenguk, tetapi belum dapat dipastikan waktu yang tepat untuk hal tersebut. Natalie pun mengajak masyarakat mendoakan yang terbaik untuk Lesti. Dalam kesempatan tersebut, Natalie kini ingin fokus untuk memperbaiki diri sebelum kembali menjalin hubungan baru. Namun saat disinggung perihal pria yang mendekatinya kini, ia tak ingin menjawab. Di sisi lain, ia juga tengah fokus untuk mencari uang. Selain itu, Natalie juga ingin hal terpenting adalah pasangannya kelak menyayangi Azam. Ia juga tak memperdulikan perihal pekerjaan sosok yang akan menjadi pasangannya kelak. Namun pria tersebut harus memiliki sikap kerja keras. Pria tersebut pun yang terpenting memiliki pekerjaan tetap. Masa iya aku, bang Muhammad, gue udah beres masa Ida gitu. Tapi yang support katanya Lesti Rombong. Dia juga kan deket sama Lesti. Nah itu tuh Lesti Dia tuh. udah keluar rumah sakit, udah pemulihan. Mas denger. Ya, kemarin kan sempat posting juga di IG ya, Natalie. Ya aku cuma kasih ini aja semangat, sabar aja untuk Lesti. Tapi suka sharing-sharing nggak sih, kan dekat juga sama Lesti. No comment. No comment. Tapi sempat nanya kabar nggak sih kamu ke Lesti gitu? Kabar? No comment. Dia kabar Dede gimana? Iya. No comment. Tapi saat pembacaan Word tuh sempat kaget nggak sih, Pokoknya Bun? semangat terus, sabar. Udah. Mau jenguk apa? No comment. Ada rencana jenguk nggak? Ada no comment. Masih jenguk? Ya pasti ada jenguk ada. Kita tahu nanti kita lihat kapan bisa masuk kayak gitu. Pun jadi takut nggak sih, Pun, kalau misalnya kan KDRT takut juga mungkin kalau ngalamin seperti hal itu banyak. Kalau aku mah nggak, kalau misalnya kayak gitu ya makanya banyak lebih belajar memilih, nggak mau terlalu cepet-cepet ya sayangnya. Ya, Tuh dipanggil. Sayang nggak mau terlalu buru-buru aja dulu gitu, pilih-pilih aja dulu, lihat yang benar-benar mana yang benar-benar tulus saya sama Azam. tapi Bunda pas pertama kali denger shock atau gimana sih, waktu tahu dari mana mungkin aja Mau apa nih? kalau kabar berita itu? No comment ya aku ya kalau masalah itu. Oke. Oke. Terima kasih. Udah yang Lesti kan umroh berarti kan barengan sama Pokoknya gini deh, kalau untuk Lesti, aku minta kalian semua yang nonton doa yang terbaik untuk Lesti dan cepat sembuh untuk Lesti, itu aja intinya gitu. Adiskai mencoba netral dalam menyikapi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjerat sahabatnya Rizky Bilar. Ia pun mengirim pesan baik kepada Rizky Bilar maupun Lesti Kejora. Seperti apa balasan Lesti Kejora saat mendapat pesan dari sahabat suaminya tersebut? Setelah dilaporkan Lesti Kejora ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, Rizky Bilar tidak diketahui keberadaannya. Ketika polisi melakukan olah TKP, Rizky Bilar yang berada di kediamannya kabur keluar meninggalkan rumah. Namun Rizky Bilar tampak meminta doa dan dukungan lewat sahabatnya Adiskai. Permintaan doa Rizky Bilar itu diungkapkan Adiskai di akun Instagram pribadinya pada Selasa 4 Oktober. Adiskai memperlihatkan tangkapan layar berupa bukti percakapan dengan Rizky Bilar. Hanya beberapa menit berselang, Rizky Bilar membalas pesan WhatsApp dari Adiskai. Ia meminta doa kepada Adiskai atas masalah yang dihadapi. Tak hanya pada Rizky Bilar, Adiskai juga mengirim pesan ke Lesti Kejora. Lesti Kejora lantas membalas, ia juga meminta agar didoakan. Dalam keterangan unggahannya itu, Adiskai mengatakan kepada warganet agar membantu pasangan ini dengan doa.
Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Sabtu 1 Oktober bukan hanya menjadi duka para pecinta sepak bola tanah air. Insiden yang terjadi pasca pertandingan Arema versus Persebaya ini juga menjadi duka masyarakat Indonesia. Dari kronologi yang beredar, kericuhan dimulai setelah peluit tanda pertandingan berakhir dibunyikan wasit. Beberapa supporter yang tak terima atas kekalahan Arema nekat turun ke lapangan untuk menghampiri para pemain Arema. Menghadapi kondisi yang mulai tak kondusif, aparat pun bergegas melakukan pengamanan. Namun kemudian gas air mata ditembakkan ke arah Tribun 13 yang membuat penonton merangsak dan berusaha keluar lewat pintu 13. Sayangnya pintu justru terkunci sehingga terjadi penumpukan massa yang sesak nafas akibat paparan gas air mata. Korban tewas pun bergelimpangan mulai dari wanita, pria hingga anak-anak yang masih balita. Akibatnya adanya insiden ini, banyak pihak yang saling menyalahkan. Ada yang menyalahkan aparat gegara melemparkan gas air mata, ada pula yang menyalahkan supporter lantaran berbuat anarkis. Panitia pelaksana Arema FC pun turut dipersalahkan lantaran mencetak tiket melebihi kapasitas stadion. Atas adanya tragedi ini, Gilang Widya Permana atau yang dikenal sebagai Juragan 99 pun menyampaikan rasa dukanya yang mendalam. Juragan 99 yang menjabat sebagai Presiden Arema berinisiatif untuk memberikan santunan pada keluarga korban yang meninggal akibat tragedi Kanjuruhan. Seperti terpantau dari akun Instagram resmi Gilang Widya pada Selasa 4 Oktober, suami Sandi Purnamasari mengunggah videonya kala mengunjungi keluarga korban tragedi Kanjuruhan satu persatu. Tak sendiri dalam kunjungan itu, ia juga ditemani Sandi Purnamasari dan jajaran petinggi Arema FC. Dalam video hitam putih tersebut, tampak suasana haru menghiasi kunjungan Gilang Widya dan timnya ke rumah keluarga korban. Lewat caption, Gilang juga menyebut bahwa pihak Arema berusaha memberikan sumbangan atau tali asi. Kolom komentar Juragan 99 pun banjir pujian dari para netizen. Kanal YouTube Baim Wong menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat. Meski telah di-take down, video tersebut banjir kritikan. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan Bahrul Fuad menyebutkan perlu menunjukkan penyesalan dan tanggung jawab yang sungguh-sungguh. Selain dari permintaan maaf, selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven beserta para tim kreatif, Fuad menyebutkan seharusnya Baim Wong dan Paula mendedikasikan konten untuk turut mengkampanyekan tentang pentingnya pelaporan KDRT dan bagaimana masyarakat bisa turut serta mencegah dan menanganinya. Apalagi saat ini kesadaran masyarakat terhadap KDRT masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan masih kuatnya budaya patriarki di tengah masyarakat. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri masih sering dipandang sebagai kewajiban suami untuk mendidik istri. Selain itu juga mendedikasikan sebagian dari keuntungan channelnya itu untuk dana abadi bagi pendampingan dan pemulihan korban KDRT. Alami Lesti Kejora terjadi pada Rabu 28 September di kediaman mereka Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di RSU Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Saat menjalani perawatan
perawatan di rumah sakit, Lesti Kejora ditangani dokter THT, dokter ortopedi, dan dokter spesialis saraf karena mengalami cedera kepalanya. Meskipun belum pulih 100%, ia memilih dirawat di rumah. Lesti Kejora pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Kombes Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora saat ini masih dalam kondisi trauma. Lesti Kejora kini menjalani perawatan di suatu tempat yang dirahasiakan karena tidak ingin bertemu Rizky Bilar. Kendati begitu, saat ini Lesti Kejora berada di tempat yang membuatnya nyaman untuk menjalani masa pemulihan setelah mendapat tindakan KDRT. Natalie Holscher mengaku kini lebih selektif dalam memilih pasangannya kelak. Hal ini pun Natalie Holscher ditekankan saat melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Tentu Natalie tak ingin bernasib sama dan memilih tak buru-buru dalam mencari pasangan lagi. Hal itu dikatakan Natalie saat ditemui awak media pada Selasa 4 Oktober kemarin. Tak dapat berbuat banyak, Natalie Holscher hanya bisa memberi semangat dan mendoakan Lesti Kejora sabar. Natalie Holscher juga memiliki rencana untuk menjenguk, tetapi belum dapat dipastikan waktu yang tepat untuk hal tersebut. Natalie pun mengajak masyarakat mendoakan yang terbaik untuk Lesti. Dalam kesempatan tersebut, Natalie kini ingin fokus untuk memperbaiki diri sebelum kembali menjalin hubungan baru. Namun saat disinggung perihal pria yang mendekatinya kini, ia tak ingin menjawab. Di sisi lain, ia juga tengah fokus untuk mencari uang. Selain itu, Natalie juga ingin hal terpenting adalah pasangannya kelak menyayangi Azam. Ia juga tak memperdulikan perihal pekerjaan sosok yang akan menjadi pasangannya kelak. Namun pria tersebut harus memiliki sikap kerja keras. Pria tersebut pun yang terpenting memiliki pekerjaan tetap. Masa iya aku, bang Muhammad, gue udah beres masa Ida gitu. Tapi full support katanya Lesti Rombong. Dia juga kan deket sama Nah itu tuh Lesti dia tuh. udah keluar rumah sakit udah pemulihan. Mas denger. Ya, kemarin kan sempat posting juga di IG ya, Natalie. Bagi aku cuma kasih ini aja semangat, sabar aja. Tapi suka sharing-sharing nggak sih pun kan dekat juga sama No comment. No comment. Tapi sempat tanya kabar nggak sih kamu ke Lesti gitu? Kabar? No comment. dia kabar Dede gimana? Iya. No comment. Tapi saat pembacaan WhatsApp tuh sempat kaget nggak sih, Pokoknya Bun? semangat terus, sabar. Udah. Mau jenguk apa? No comment. Ada rencana jenguk nggak? Ada. No comment. Ya pasti ada jenguk ada. Nggak tahu nanti kita lihat kapan bisa masuk kayak gitu. Pun jadi takut nggak sih pun kalau misalnya kan KDRT takut juga misalkan kalau ngambil seperti hal itu hanya Kalau aku mah nggak, kalau misalnya kayak gitu ya makanya banyak lebih belajar memilih, nggak mau terlalu cepet-cepet ya sayang ya. Ya, Tuh dipanggil. sayang nggak mau terlalu buru-buru aja dulu gitu, pilih-pilih aja dulu, lihat yang benar-benar mana yang benar-benar tulus sayang sama Azam. tapi bunda pas pertama kali denger shock atau gimana sih waktu tahu dari mana mungkin aja Mau apa nih? tahu kamu cerita itu No comment ya aku ya kalau masalah itu. Oke. Oke. Terima kasih. Pokoknya gini deh, kalau untuk Lesti, aku minta kalian semua yang nonton doa yang terbaik untuk Lesti dan cepat sembuh untuk Lesti, itu aja intinya gitu.
Adiskai mencoba netral dalam menyikapi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjerat sahabatnya Rizky Bilar. Ia pun mengirim pesan baik kepada Rizky Bilar maupun Lesti Kejora. Seperti apa balasan Lesti Kejora saat mendapat pesan dari sahabat suaminya tersebut? Setelah dilaporkan Lesti Kejora ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, Rizky Bilar tidak diketahui keberadaannya. Ketika polisi melakukan olah TKP, Rizky Bilar yang berada di kediamannya kabur keluar meninggalkan rumah. Namun Rizky Bilar tampak meminta doa dan dukungan lewat sahabatnya Adiskai. Permintaan doa Rizky Bilar itu diungkapkan Adiskai di akun Instagram pribadinya pada Selasa 4 Oktober. Adiskai memperlihatkan tangkapan layar berupa bukti percakapan dengan Rizky Bilar. Hanya beberapa menit berselang, Rizky Bilar membalas pesan WhatsApp dari Adiskai. Ia meminta doa kepada Adiskai atas masalah yang dihadapi. Tak hanya pada Rizky Bilar, Adiskai juga mengirim pesan ke Lesti Kejora. Lesti Kejora lantas membalas, ia juga meminta agar didoakan. Dalam keterangan unggahannya itu, Adiskai mengatakan kepada warganet agar membantu pasangan ini dengan doa. Lalu konten prank KDRT dari kanal YouTube Baim Wong menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat. Meski telah di-take down, video tersebut banjir kritikan. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan Bahrul Fuad menyebutkan perlu menunjukkan penyesalan dan tanggung jawab yang sungguh-sungguh. Selain dari permintaan maaf selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven beserta para tim kreatif, Fuad menyebutkan seharusnya Baim Wong dan Paula mendedikasikan konten untuk turut mengkampanyekan tentang pentingnya pelaporan KDRT dan bagaimana masyarakat bisa turut serta mencegah dan menanganinya. Apalagi saat ini kesadaran masyarakat terhadap KDRT masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan masih kuatnya budaya patriarki di tengah masyarakat. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri masih sering dipandang sebagai kewajiban suami untuk mendidik istri. Selain itu juga mendedikasikan sebagian dari keuntungan channelnya itu untuk dana abadi bagi pendampingan dan pemulihan korban KDRT.
alami Lesti Kejora terjadi pada Rabu 28 September di kediaman mereka Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di RSU Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Saat menjalani perawatan di rumah sakit, Lesti Kejora ditangani dokter THT, dokter ortopedi, dan dokter spesialis saraf karena mengalami cedera kepalanya. Meskipun belum pulih 100%, ia memilih dirawat di rumah. Lesti Kejora pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Kombes Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora saat ini masih dalam kondisi trauma. Lesti Kejora kini menjalani perawatan di suatu tempat yang dirahasiakan karena tidak ingin bertemu Rizky Bilar. Kendati begitu, saat ini Lesti Kejora berada di tempat yang membuatnya nyaman untuk menjalani masa pemulihan setelah mendapat tindakan KDRT. Natalie Holscher mengaku kini lebih selektif dalam memilih pasangannya kelak. Hal ini pun Natalie Holscher ditekankan saat melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Tentu Natalie tak ingin bernasib sama dan memilih tak buru-buru dalam mencari pasangan lagi. Hal itu dikatakan Natalie saat ditemui awak media pada Selasa 4 Oktober kemarin. Tak dapat berbuat banyak, Natalie Holscher hanya bisa memberi semangat dan mendoakan Lesti Kejora sabar. Natalie Holscher juga memiliki rencana untuk menjenguk, tetapi belum dapat dipastikan waktu yang tepat untuk hal tersebut. Natalie pun mengajak masyarakat mendoakan yang terbaik untuk Lesti. Dalam kesempatan tersebut, Natalie kini ingin fokus untuk memperbaiki diri sebelum kembali menjalin hubungan baru. Namun saat disinggung perihal pria yang mendekatinya kini, ia tak ingin menjawab. Di sisi lain, ia juga tengah fokus untuk mencari uang. Selain itu, Natalie juga ingin hal terpenting adalah pasangannya kelak menyayangi Azam. Ia juga tak memperdulikan perihal pekerjaan sosok yang akan menjadi pasangannya kelak. Namun pria tersebut harus memiliki sikap kerja keras. Pria tersebut pun yang terpenting memiliki pekerjaan tetap. Masa iya aku, bang gue udah beres masa Ida gitu. Tapi full support katanya Lesti Rombong. Dia juga kan deket sama Lesti. Nah itu tuh Lesti Dia tuh. udah keluar rumah sakit, udah pemulihan. Mas denger. Ya, kemarin kan sempat posting juga di IG ya, Natalie. Ya aku cuma kasih ini aja semangat, sabar aja. Tapi suka sharing-sharing nggak sih, kan deket juga sama Lesti. No comment. No comment. Tapi sempat tanya kabar nggak sih kamu ke Lesti gitu? No Kabar? comment. Ya kabar Dede gimana? Iya. No comment. Tapi saat pembacaan Word tuh sempat kaget nggak sih, Pokoknya Bun? semangat terus, sabar. Udah. Mau jenguk apa? No comment. Ada rencana jenguk nggak? Ada. No comment. Masih jenguk? Ya pasti ada jenguk ada. Nggak tahu nanti kita lihat kapan bisa masuk kayak gitu. Pun jadi takut nggak sih pun kalau misalnya kan pada RT takut juga mungkin kalau ngalamin seperti hal itu banyak. Kalau aku mah nggak, kalau misalnya kayak gitu ya makanya banyak lebih belajar memilih, nggak mau terlalu cepet-cepet ya sayang ya. Ya, Tuh dipanggil. Sayang nggak mau terlalu buru-buru aja dulu gitu, pilih-pilih aja dulu, lihat yang benar-benar mana yang benar-benar selesai aku sama Azam. tapi bunda pas pertama kali denger shock atau gimana sih, waktu tahu dari mana mungkin aja Mau apa nih? tahu kamu cerita itu? No comment ya aku ya kalau masalah itu. Yuk, Oke.
Oke. Terima kasih. Pokoknya gini deh, kalau untuk Lesti, aku minta kalian semua yang nonton doa yang terbaik untuk Lesti dan cepat sembuh untuk Lesti, itu aja intinya gitu. Adiskai mencoba netral dalam menyikapi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjerat sahabatnya Rizky Bilar. Ia pun mengirim pesan baik kepada Rizky Bilar maupun Lesti Kejora. Seperti apa balasan Lesti Kejora saat mendapat pesan dari sahabat suaminya tersebut? Setelah dilaporkan Lesti Kejora ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, Rizky Bilar tidak diketahui keberadaannya. Ketika polisi melakukan olah TKP, Rizky Bilar yang berada di kediamannya kabur keluar meninggalkan rumah. Namun Rizky Bilar tampak meminta doa dan dukungan lewat sahabatnya Adiskai. Permintaan doa Rizky Bilar itu diungkapkan Adiskai di akun Instagram pribadinya pada Selasa 4 Oktober. Adiskai memperlihatkan tangkapan layar berupa bukti percakapan dengan Rizky Bilar. Hanya beberapa menit berselang, Rizky Bilar membalas pesan WhatsApp dari Adiskai. Ia meminta doa kepada Adiskai atas masalah yang dihadapi. Tak hanya pada Rizky Bilar, Adiskai juga mengirim pesan ke Lesti Kejora. Lesti Kejora lantas membalas, ia juga meminta agar didoakan. Dalam keterangan unggahannya itu, Adiskai mengatakan kepada warganet agar membantu pasangan ini dengan doa. Lalu konten prank KDRT dari kanal YouTube Baim Wong menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat. Meski telah di-take down, video tersebut banjir kritikan. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan Bahrul Fuad menyebutkan perlu menunjukkan penyesalan dan tanggung jawab yang sungguh-sungguh. Selain dari permintaan maaf selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven beserta para tim kreatif, Fuad menyebutkan seharusnya Baim Wong dan Paula mendedikasikan konten untuk turut mengkampanyekan tentang pentingnya pelaporan KDRT dan bagaimana masyarakat bisa turut serta mencegah dan menanganinya. Apalagi saat ini kesadaran masyarakat terhadap KDRT masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan masih kuatnya budaya patriarki di tengah masyarakat. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri masih sering dipandang sebagai kewajiban suami untuk mendidik istri. Selain itu juga mendedikasikan sebagian dari keuntungan channelnya itu untuk dana abadi bagi pendampingan dan pemulihan korban KDRT.
dialami Lesti Kejora terjadi pada Rabu 28 September di kediaman mereka Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di RSU Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Saat menjalani perawatan di rumah sakit, Lesti Kejora ditangani dokter THT, dokter ortopedi, dan dokter spesialis saraf karena mengalami cedera kepalanya. Meskipun belum pulih 100%, ia memilih dirawat di rumah. Lesti Kejora pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Kombes Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora saat ini masih dalam kondisi trauma. Lesti Kejora kini menjalani perawatan di suatu tempat yang dirahasiakan karena tidak ingin bertemu Rizky Bilar. Kendati begitu, saat ini Lesti Kejora berada di tempat yang membuatnya nyaman untuk menjalani masa pemulihan setelah mendapat tindakan KDRT. Natalie Holscher mengaku kini lebih selektif dalam memilih pasangannya kelak. Hal ini pun Natalie Holscher ditekankan saat melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Tentu Natalie tak ingin bernasib sama dan memilih tak buru-buru dalam mencari pasangan lagi. Hal itu dikatakan Natalie saat ditemui awak media pada Selasa 4 Oktober kemarin. Tak dapat berbuat banyak, Natalie Holscher hanya bisa memberi semangat dan mendoakan Lesti Kejora sabar. Natalie Holscher juga memiliki rencana untuk menjenguk, tetapi belum dapat dipastikan waktu yang tepat untuk hal tersebut. Natalie pun mengajak masyarakat mendoakan yang terbaik untuk Lesti. Dalam kesempatan tersebut, Natalie kini ingin fokus untuk memperbaiki diri sebelum kembali menjalin hubungan baru. Namun saat disinggung perihal pria yang mendekatinya kini, ia tak ingin menjawab. Di sisi lain, ia juga tengah fokus untuk mencari uang. Selain itu, Natalie juga ingin hal terpenting adalah pasangannya kelak menyayangi Azam. Ia juga tak memperdulikan perihal pekerjaan sosok yang akan menjadi pasangannya kelak. Namun pria tersebut harus memiliki sikap kerja keras. Pria tersebut pun yang terpenting memiliki pekerjaan tetap. Masa iya aku, bang gue udah beres masa Ida gitu. Tapi support katanya Lesti Rombong. Dia juga kan deket sama Lesti. Nah itu tuh Lesti Dia tuh. udah keluar rumah sakit, udah pemulihan. Mas denger Ya, kemarin kan sempat tapi suka sharing-sharing nggak sih, kan dekat juga sama no comment. tapi sempat tanya kabar nggak sih kamu ke Lesti gitu? Kabar. No comment. Dia kabar Dede gimana? Iya. No comment. Tapi saat pembacaan Word tuh sempat kaget nggak sih, Pokoknya Bun? semangat terus, sabar. Udah. Mau jenguk kok, Bang? No comment. Ada rencana jenguk nggak? Ada no comment. Masih jenguk? Ya pasti ada jenguk ada. Kita tahu nanti kita lihat kapan bisa masuk kayak gitu. Pun jadi takut nggak sih, Pun, kalau misalnya kan KDRT takut juga mungkin kalau ngambil seperti hal itu banyak. Kalau aku mah nggak, kalau misalnya kayak gitu ya, makanya banyak lebih belajar memilih, nggak mau terlalu cepet-cepet ya sayangnya. Ya, Tuh dipanggil. Sayang nggak mau terlalu buru-buru aja dulu gitu, pilih-pilih aja dulu, lihat yang benar-benar mana yang benar-benar selesai sama Azam. tapi Bunda pas pertama kali denger shock atau gimana sih? Tahu dari mana mungkin? Mau apa nih? Tahu kabar berita itu? No comment ya aku ya kalau masalah itu. Oke. Oke. Terima kasih. Sama yang Lesti kan umur nggak sih, kan barengan sama bareng
Pokoknya gini deh, kalau untuk Lesti, aku minta kalian semua yang nonton doa yang terbaik untuk Lesti dan cepat sembuh untuk Lesti, itu aja intinya gitu. Adiskai mencoba netral dalam menyikapi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjerat sahabatnya Rizky Bilar. Ia pun mengirim pesan baik kepada Rizky Bilar maupun Lesti Kejora. Seperti apa balasan Lesti Kejora saat mendapat pesan dari sahabat suaminya tersebut? Setelah dilaporkan Lesti Kejora ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, Rizky Bilar tidak diketahui keberadaannya. Ketika polisi melakukan olah TKP, Rizky Bilar yang berada di kediamannya kabur keluar meninggalkan rumah. Namun Rizky Bilar tampak meminta doa dan dukungan lewat sahabatnya Adiskai. Permintaan doa Rizky Bilar itu diungkapkan Adiskai di akun Instagram pribadinya pada Selasa 4 Oktober. Adiskai memperlihatkan tangkapan layar berupa bukti percakapan dengan Rizky Bilar. Hanya beberapa menit berselang, Rizky Bilar membalas pesan WhatsApp dari Adiskai. Ia meminta doa kepada Adiskai atas masalah yang dihadapi. Tak hanya pada Rizky Bilar, Adiskai juga mengirim pesan ke Lesti Kejora. Lesti Kejora lantas membalas, ia juga meminta agar didoakan. Dalam keterangan unggahannya itu, Adiskai mengatakan kepada warganet agar membantu pasangan ini dengan doa. Lalu konten prank KDRT dari kanal YouTube Baim Wong menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat. Meski telah di-take down, video tersebut banjir kritikan. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan Bahrul Fuad menyebutkan perlu menunjukkan penyesalan dan tanggung jawab yang sungguh-sungguh. Selain dari permintaan maaf selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven beserta para tim kreatif, Fuad menyebutkan seharusnya Baim Wong dan Paula mendedikasikan konten untuk turut mengkampanyekan tentang pentingnya pelaporan KDRT dan bagaimana masyarakat bisa turut serta mencegah dan menanganinya. Apalagi saat ini kesadaran masyarakat terhadap KDRT masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan masih kuatnya budaya patriarki di tengah masyarakat. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri masih sering dipandang sebagai kewajiban suami untuk mendidik istri. Selain itu juga mendedikasikan sebagian dari keuntungan channelnya itu untuk dana abadi bagi pendampingan dan pemulihan korban KDRT.
dialami Lesti Kejora terjadi pada Rabu 28 September di kediaman mereka Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di RSU Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Saat menjalani perawatan di rumah sakit, Lesti Kejora ditangani dokter THT, dokter ortopedi, dan dokter spesialis saraf karena mengalami cedera kepalanya. Meskipun belum pulih 100%, ia memilih dirawat di rumah. Lesti Kejora pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Kombes Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora saat ini masih dalam kondisi trauma. Lesti Kejora kini menjalani perawatan di suatu tempat yang dirahasiakan karena tidak ingin bertemu Rizky Bilar. Kendati begitu, saat ini Lesti Kejora berada di tempat yang membuatnya nyaman untuk menjalani masa pemulihan setelah mendapat tindakan KDRT. Natalie Holscher mengaku kini lebih selektif dalam memilih pasangannya kelak. Hal ini pun Natalie Holscher ditekankan saat melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Tentu Natalie tak ingin bernasib sama dan memilih tak buru-buru dalam mencari pasangan lagi. Hal itu dikatakan Natalie saat ditemui awak media pada Selasa 4 Oktober kemarin. Tak dapat berbuat banyak, Natalie Holscher hanya bisa memberi semangat dan mendoakan Lesti Kejora sabar. Natalie Holscher juga memiliki rencana untuk menjenguk, tetapi belum dapat dipastikan waktu yang tepat untuk hal tersebut. Natalie pun mengajak masyarakat mendoakan yang terbaik untuk Lesti. Dalam kesempatan tersebut, Natalie kini ingin fokus untuk memperbaiki diri sebelum kembali menjalin hubungan baru. Namun saat disinggung perihal pria yang mendekatinya kini, ia tak ingin menjawab. Di sisi lain, ia juga tengah fokus untuk mencari uang. Selain itu, Natalie juga ingin hal terpenting adalah pasangannya kelak menyayangi Azam. Ia juga tak memperdulikan perihal pekerjaan sosok yang akan menjadi pasangannya kelak. Namun pria tersebut harus memiliki sikap kerja keras. Pria tersebut pun yang terpenting memiliki pekerjaan tetap. Masa iya aku, bang gue mau gue udah beres masa Ida gitu. Tapi support katanya Lesti Rombong. Dia juga kan deket sama Nah itu tuh Lesti dia tuh. udah keluar rumah sakit udah pemulihan. Mas denger. Ya, kemarin kan sempat posting juga di IG ya, Natalie. Bagi aku cuma kasih ini aja, semangat, sabar aja. Tapi suka sharing-sharing nggak sih pun kan dapat juga sama No comment. No comment. Tapi sempat tanya kabar nggak sih kamu ke Lesti gitu? Kabar? No comment. dia kabar dia ini. Iya. No comment. Tapi saat pembacaan word tuh sempat kaget nggak sih, Pokoknya Bun? semangat terus, sabar. Udah. Kok jenguk apa? No comment. Ada rencana jenguk nggak? Ada no comment. Ya pasti ada jenguk ada. Kita tahu nanti kita lihat kapan bisa masuk kayak gitu. Pun jadi takut nggak sih pun kalau misalnya kan KDRT takut juga mungkin kalau ngalamin seperti hal itu. Banyak. Kalau aku mah nggak, kalau misalnya kayak gitu ya, makanya banyak lebih belajar memilih, nggak mau terlalu cepet-cepet ya sayang ya. Ya, Tuh dipanggil. Sayang nggak mau terlalu buru-buru aja dulu gitu, pilih-pilih aja dulu, lihat yang benar-benar mana yang benar-benar sayang sama Azam. Tapi bunda pas pertama kali denger shock atau gimana sih? Tahu dari mana mungkin aja? Mau apa nih? Tahu kabar berita itu. No comment ya aku ya kalau masalah itu.
Oke. Oke. Terima kasih. Pokoknya gini deh, kalau untuk Lesti, aku minta kalian semua yang nonton doa yang terbaik untuk Lesti dan cepat sembuh untuk Lesti, itu aja intinya gitu. Adiskai mencoba netral dalam menyikapi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjerat sahabatnya Rizky Bilar. Ia pun mengirim pesan baik kepada Rizky Bilar maupun Lesti Kejora. Seperti apa balasan Lesti Kejora saat mendapat pesan dari sahabat suaminya tersebut? Setelah dilaporkan Lesti Kejora ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, Rizky Bilar tidak diketahui keberadaannya. Ketika polisi melakukan olah TKP, Rizky Bilar yang berada di kediamannya kabur keluar meninggalkan rumah. Namun Rizky Bilar tampak meminta doa dan dukungan lewat sahabatnya Adiskai. Permintaan doa Rizky Bilar itu diungkapkan Adiskai di akun Instagram pribadinya pada Selasa 4 Oktober. Adiskai memperlihatkan tangkapan layar berupa bukti percakapan dengan Rizky Bilar. Hanya beberapa menit berselang, Rizky Bilar membalas pesan WhatsApp dari Adiskai. Ia meminta doa kepada Adiskai atas masalah yang dihadapi. Tak hanya pada Rizky Bilar, Adiskai juga mengirim pesan ke Lesti Kejora. Lesti Kejora lantas membalas, ia juga meminta agar didoakan. Dalam keterangan unggahannya itu, Adiskai mengatakan kepada warganet agar membantu pasangan ini dengan doa. Lalu konten prank KDRT dari kanal YouTube Baim Wong menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat. Meski telah di-take down, video tersebut banjir kritikan. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan Bahrul Fuad menyebutkan perlu menunjukkan penyesalan dan tanggung jawab yang sungguh-sungguh. Selain dari permintaan maaf selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven beserta para tim kreatif, Fuad menyebutkan seharusnya Baim Wong dan Paula mendedikasikan konten untuk turut mengkampanyekan tentang pentingnya pelaporan KDRT dan bagaimana masyarakat bisa turut serta mencegah dan menanganinya. Apalagi saat ini kesadaran masyarakat terhadap KDRT masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan masih kuatnya budaya patriarki di tengah masyarakat. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri masih sering dipandang sebagai kewajiban suami untuk mendidik istri. Selain itu juga mendedikasikan sebagian dari keuntungan channelnya itu untuk dana abadi bagi pendampingan dan pemulihan korban KDRT.
dialami Lesti Kejora terjadi pada Rabu 28 September di kediaman mereka Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di RSU Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Saat menjalani perawatan di rumah sakit, Lesti Kejora ditangani dokter THT, dokter ortopedi, dan dokter spesialis saraf karena mengalami cedera kepalanya. Meskipun belum pulih 100%, ia memilih dirawat di rumah. Lesti Kejora pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Kombes Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora saat ini masih dalam kondisi trauma. Lesti Kejora kini menjalani perawatan di suatu tempat yang dirahasiakan karena tidak ingin bertemu Rizky Bilar. Kendati begitu, saat ini Lesti Kejora berada di tempat yang membuatnya nyaman untuk menjalani masa pemulihan setelah mendapat tindakan KDRT. Natalie Holscher mengaku kini lebih selektif dalam memilih pasangannya kelak. Hal ini pun Natalie Holscher ditekankan saat melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Tentu Natalie tak ingin bernasib sama dan memilih tak buru-buru dalam mencari pasangan lagi. Hal itu dikatakan Natalie saat ditemui awak media pada Selasa 4 Oktober kemarin. Tak dapat berbuat banyak, Natalie Holscher hanya bisa memberi semangat dan mendoakan Lesti Kejora sabar. Natalie Holscher juga memiliki rencana untuk menjenguk, tetapi belum dapat dipastikan waktu yang tepat untuk hal tersebut. Natalie pun mengajak masyarakat mendoakan yang terbaik untuk Lesti. Dalam kesempatan tersebut, Natalie kini ingin fokus untuk memperbaiki diri sebelum kembali menjalin hubungan baru. Namun saat disinggung perihal pria yang mendekatinya kini, ia tak ingin menjawab. Di sisi lain, ia juga tengah fokus untuk mencari uang. Selain itu, Natalie juga ingin hal terpenting adalah pasangannya kelak menyayangi Azam. Ia juga tak memperdulikan perihal pekerjaan sosok yang akan menjadi pasangannya kelak. Namun pria tersebut harus memiliki sikap kerja keras. Pria tersebut pun yang terpenting memiliki pekerjaan tetap. Masa iya aku, bang Muhammad, gue udah beres masa Ida gitu. Tapi support katanya Lesti Rombong. Dia juga kan deket sama Nah itu tuh Lesti dia tuh. udah keluar rumah sakit udah pemulihan. Mas denger. Ya, kemarin kan sempat posting juga di IG ya, Natalie. Bagi aku cuma kasih ini aja, semangat, sabar aja. Tapi suka sharing-sharing nggak sih, kan dekat juga sama Lesti. No comment. No comment. Tapi sempat tanya kabar nggak sih kamu ke Lesti gitu? Kabar? No comment. Dia kabar Dede gimana? Iya. No comment. Tapi saat pembacaan Word tuh sempat kaget nggak sih, Pokoknya Bun? semangat terus, sabar. Udah. Mau jenguk apa? No comment. Ada rencana jenguk nggak? Ada. No comment. Ya pasti ada jenguk ada. Kita tahu nanti kita lihat kapan bisa masuk kayak gitu. Pun jadi takut nggak sih pun kalau misalnya kan KDRT takut juga sih kalau ngalamin seperti hal itu. Banyak. Kalau aku mah nggak, kalau misalnya kayak gitu ya, makanya banyak lebih belajar memilih, nggak mau terlalu cepet-cepet ya sayangnya. Ya, Tuh dipanggil. Sayang nggak mau terlalu buru-buru aja dulu gitu, pilih-pilih aja dulu, lihat yang benar-benar mana yang benar-benar selesai sama Azam. tapi bunda pas pertama kali denger shock atau gimana sih, waktu tahu dari mana mungkin aja Mau apa nih? tahu kabar berita itu. No comment ya aku ya kalau masalah itu.
Oke. Oke. Terima kasih. Pokoknya gini deh, kalau untuk Lesti, aku minta kalian semua yang nonton doa yang terbaik untuk Lesti dan cepat sembuh untuk Lesti, itu aja intinya gitu. Adiskai mencoba netral dalam menyikapi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjerat sahabatnya Rizky Bilar. Ia pun mengirim pesan baik kepada Rizky Bilar maupun Lesti Kejora. Seperti apa balasan Lesti Kejora saat mendapat pesan dari sahabat suaminya tersebut? Setelah dilaporkan Lesti Kejora ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, Rizky Bilar tidak diketahui keberadaannya. Ketika polisi melakukan olah TKP, Rizky Bilar yang berada di kediamannya kabur keluar meninggalkan rumah. Namun Rizky Bilar tampak meminta doa dan dukungan lewat sahabatnya Adiskai. Permintaan doa Rizky Bilar itu diungkapkan Adiskai di akun Instagram pribadinya pada Selasa 4 Oktober. Adiskai memperlihatkan tangkapan layar berupa bukti percakapan dengan Rizky Bilar. Hanya beberapa menit berselang, Rizky Bilar membalas pesan WhatsApp dari Adiskai. Ia meminta doa kepada Adiskai atas masalah yang dihadapi. Tak hanya pada Rizky Bilar, Adiskai juga mengirim pesan ke Lesti Kejora. Lesti Kejora lantas membalas, ia juga meminta agar didoakan. Dalam keterangan unggahannya itu, Adiskai mengatakan kepada warganet agar membantu pasangan ini dengan doa. Lalu konten prank KDRT dari kanal YouTube Baim Wong menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat. Meski telah di-take down, video tersebut banjir kritikan. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan Bahrul Fuad menyebutkan perlu menunjukkan penyesalan dan tanggung jawab yang sungguh-sungguh. Selain dari permintaan maaf selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven beserta para tim kreatif, Fuad menyebutkan seharusnya Baim Wong dan Paula mendedikasikan konten untuk turut mengkampanyekan tentang pentingnya pelaporan KDRT dan bagaimana masyarakat bisa turut serta mencegah dan menanganinya. Apalagi saat ini kesadaran masyarakat terhadap KDRT masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan masih kuatnya budaya patriarki di tengah masyarakat. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri masih sering dipandang sebagai kewajiban suami untuk mendidik istri. Selain itu juga mendedikasikan sebagian dari keuntungan channelnya itu untuk dana abadi bagi pendampingan dan pemulihan korban KDRT.
dialami Lesti Kejora terjadi pada Rabu 28 September di kediaman mereka Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di RSU Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Saat menjalani perawatan di rumah sakit, Lesti Kejora ditangani dokter THT, dokter ortopedi, dan dokter spesialis saraf karena mengalami cedera kepalanya. Meskipun belum pulih 100%, ia memilih dirawat di rumah. Lesti Kejora pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Kombes Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora saat ini masih dalam kondisi trauma. Lesti Kejora kini menjalani perawatan di suatu tempat yang dirahasiakan karena tidak ingin bertemu Rizky Bilar. Kendati begitu, saat ini Lesti Kejora berada di tempat yang membuatnya nyaman untuk menjalani masa pemulihan setelah mendapat tindakan KDRT. Natalie Holscher mengaku kini lebih selektif dalam memilih pasangannya kelak. Hal ini pun Natalie Holscher ditekankan saat melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Tentu Natalie tak ingin bernasib sama dan memilih tak buru-buru dalam mencari pasangan lagi. Hal itu dikatakan Natalie saat ditemui awak media pada Selasa 4 Oktober kemarin. Tak dapat berbuat banyak, Natalie Holscher hanya bisa memberi semangat dan mendoakan Lesti Kejora sabar. Natalie Holscher juga memiliki rencana untuk menjenguk, tetapi belum dapat dipastikan waktu yang tepat untuk hal tersebut. Natalie pun mengajak masyarakat mendoakan yang terbaik untuk Lesti. Dalam kesempatan tersebut, Natalie kini ingin fokus untuk memperbaiki diri sebelum kembali menjalin hubungan baru. Namun saat disinggung perihal pria yang mendekatinya kini, ia tak ingin menjawab. Di sisi lain, ia juga tengah fokus untuk mencari uang. Selain itu, Natalie juga ingin hal terpenting adalah pasangannya kelak menyayangi Azam. Ia juga tak memperdulikan perihal pekerjaan sosok yang akan menjadi pasangannya kelak. Namun pria tersebut harus memiliki sikap kerja keras. Pria tersebut pun yang terpenting memiliki pekerjaan tetap. Masa iya aku, bang mau gue udah beres masa ida gitu. Tapi support katanya Lesti Rombong. Dia juga kan deket sama Nah itu tuh Lesti dia tuh. udah keluar rumah sakit udah pemulihan. Mas denger. Ya, kemarin kan sempat posting juga di IG ya, Natalie. Bagi aku cuma kasih ini aja, semangat, sabar aja untuk Lesti. Tapi suka sharing-sharing nggak sih pun kan dekat juga sama Lesti. No comment. No comment. Tapi sempat nanya kabar nggak sih kamu ke Lesti gitu? Kabar? No comment. Ya kabar Dede gimana? Iya. No comment. Tapi saat pembacaan WhatsApp tuh sempat kaget nggak sih, Pokoknya Bun? semangat terus, sabar. Udah. Mau jenguk apa? No comment. Ada rencana jenguk nggak? Ada no comment. Masih jenguk? Ya pasti ada jenguk ada. Nggak tahu nanti kita lihat kapan bisa masuknya gitu. Pun jadi takut nggak sih pun kalau misalnya kan KDRT takut juga mungkin kalau ngalamin seperti hal itu. Banyak. Kalau aku mah nggak, kalau misalnya kayak gitu ya makanya banyak lebih belajar memilih, nggak mau terlalu cepet-cepet ya sayangnya. Ya, Tuh dipanggil. Sayang nggak mau terlalu buru-buru aja dulu gitu, pilih-pilih aja dulu, lihat yang benar-benar mana yang benar-benar selesai sama Azam. Tapi bunda pas pertama kali denger shock atau gimana sih? Tahu dari mana mungkin aja? Mau apa nih? Tahu kamu cerita itu. No comment ya aku ya kalau masalah itu. Ya, oke.
Oke. Terima kasih. Pokoknya gini deh, kalau untuk Lesti, aku minta kalian semua yang nonton doa yang terbaik untuk Lesti dan cepat sembuh untuk Lesti, itu aja intinya gitu. Adi Sky mencoba netral dalam menyikapi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjerat sahabatnya Rizky Bilar. Ia pun mengirim pesan baik kepada Rizky Bilar maupun Lesti Kejora. Seperti apa balasan Lesti Kejora saat mendapat pesan dari sahabat suaminya tersebut? Setelah dilaporkan Lesti Kejora ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, Rizky Bilar tidak diketahui keberadaannya. Ketika polisi melakukan olah TKP, Rizky Bilar yang berada di kediamannya kabur keluar meninggalkan rumah. Namun Rizky Bilar tampak meminta doa dan dukungan lewat sahabatnya Adi Sky. Permintaan doa Rizky Bilar itu diungkapkan Adi Sky di akun Instagram pribadinya pada Selasa 4 Oktober. Adi Sky memperlihatkan tangkapan layar berupa bukti percakapan dengan Rizky Bilar. Hanya beberapa menit berselang, Rizky Bilar membalas pesan WhatsApp dari Adi Sky. Ia meminta doa kepada Adi Sky atas masalah yang dihadapi. Tak hanya pada Rizky Bilar, Adi Sky juga mengirim pesan ke Lesti Kejora. Lesti Kejora lantas membalas, ia juga meminta agar didoakan. Dalam keterangan unggahannya itu, Adi Sky mengatakan kepada warganet agar membantu pasangan ini dengan doa. Lalu konten prank KDRT dari kanal YouTube Baim Wong menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat. Meski telah di-take down, video tersebut banjir kritikan. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan Bahrul Fuad menyebutkan perlu menunjukkan penyesalan dan tanggung jawab yang sungguh-sungguh. Selain dari permintaan maaf selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven beserta para tim kreatif, Fuad menyebutkan seharusnya Baim Wong dan Paula mendedikasikan konten untuk turut mengkampanyekan tentang pentingnya pelaporan KDRT dan bagaimana masyarakat bisa turut serta mencegah dan menanganinya. Apalagi saat ini kesadaran masyarakat terhadap KDRT masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan masih kuatnya budaya patriarki di tengah masyarakat. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri masih sering dipandang sebagai kewajiban suami untuk mendidik istri. Selain itu juga mendedikasikan sebagian dari keuntungan channelnya itu untuk dana abadi bagi pendampingan dan pemulihan korban KDRT.
dialami Lesti Kejora terjadi pada Rabu 28 September di kediaman mereka Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di RSU Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Saat menjalani perawatan di rumah sakit, Lesti Kejora ditangani dokter THT, dokter ortopedi, dan dokter spesialis saraf karena mengalami cedera kepalanya. Meskipun belum pulih 100%, ia memilih dirawat di rumah. Lesti Kejora pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Kombes Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora saat ini masih dalam kondisi trauma. Lesti Kejora kini menjalani perawatan di suatu tempat yang dirahasiakan karena tidak ingin bertemu Rizky Bilar. Kendati begitu, saat ini Lesti Kejora berada di tempat yang membuatnya nyaman untuk menjalani masa pemulihan setelah mendapat tindakan KDRT. Natalie Holscher mengaku kini lebih selektif dalam memilih pasangannya kelak. Hal ini pun Natalie Holscher ditekankan saat melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Tentu Natalie tak ingin bernasib sama dan memilih tak buru-buru dalam mencari pasangan lagi. Hal itu dikatakan Natalie saat ditemui awak media pada Selasa 4 Oktober kemarin. Tak dapat berbuat banyak, Natalie Holscher hanya bisa memberi semangat dan mendoakan Lesti Kejora sabar. Natalie Holscher juga memiliki rencana untuk menjenguk, tetapi belum dapat dipastikan waktu yang tepat untuk hal tersebut. Natalie pun mengajak masyarakat mendoakan yang terbaik untuk Lesti. Dalam kesempatan tersebut, Natalie kini ingin fokus untuk memperbaiki diri sebelum kembali menjalin hubungan baru. Namun saat disinggung perihal pria yang mendekatinya kini, ia tak ingin menjawab. Di sisi lain, ia juga tengah fokus untuk mencari uang. Selain itu, Natalie juga ingin hal terpenting adalah pasangannya kelak menyayangi Azam. Ia juga tak memperdulikan perihal pekerjaan sosok yang akan menjadi pasangannya kelak. Namun pria tersebut harus memiliki sikap kerja keras. Pria tersebut pun yang terpenting memiliki pekerjaan tetap. Masa iya aku, bang mau gue udah beres masa ida gitu. Tapi support katanya Lesti Rombong. Dia juga kan deket sama Nah itu tuh Lesti dia tuh. udah keluar rumah sakit udah pemulihan. Pas denger Ya, kemarin kan sempat posting juga di IG ya, Natalie. Ya aku cuma kasih ini aja semangat, sabar aja. tapi suka sharing-sharing nggak sih pun kan dekat juga sama Lesti. No comment. Tapi sempat nanya kabar nggak sih kamu ke Lesti gitu? No Kabar? comment. Ya kabar Dede gimana? Iya. No comment. Tapi saat pembacaan WhatsApp tuh sempat kaget nggak sih, Pokoknya Bun? semangat terus, sabar. Udah. Mau jenguk apa? No comment. Ada rencana jenguk nggak? Ada no comment. Masih jenguk? Ya pasti ada jenguk ada. Nggak tahu nanti kita lihat kapan bisa masuknya gitu. Pun jadi takut nggak sih pun kalau misalnya kan KDRT takut juga misalnya maksudnya kalau ngambil seperti hal itu banyak Kalau aku mah nggak, kalau misalnya kayak gitu ya makanya banyak lebih belajar memilih, nggak mau terlalu cepet-cepet ya sayangnya. Ya, Tuh dipanggil. sayang nggak mau terlalu buru-buru aja dulu gitu, pilih-pilih aja dulu, lihat yang benar-benar mana yang benar-benar tulus sayang sama Azam. tapi bunda pas pertama kali denger shock atau gimana sih waktu tahu dari mana mungkin waktu itu Mau apa nih? tahu kabar berita itu No comment ya aku ya kalau masalah itu. ya
Oke. Oke. Terima kasih. Pokoknya gini deh, kalau untuk Lesti, aku minta kalian semua yang nonton doa yang terbaik untuk Lesti dan cepat sembuh untuk Lesti, itu aja intinya. Adi Sky mencoba netral dalam menyikapi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjerat sahabatnya Rizky Bilar. Ia pun mengirim pesan baik kepada Rizky Bilar maupun Lesti Kejora. Seperti apa balasan Lesti Kejora saat mendapat pesan dari sahabat suaminya tersebut? Setelah dilaporkan Lesti Kejora ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, Rizky Bilar tidak diketahui keberadaannya. Ketika polisi melakukan olah TKP, Rizky Bilar yang berada di kediamannya kabur keluar meninggalkan rumah. Namun Rizky Bilar tampak meminta doa dan dukungan lewat sahabatnya Adi Sky. Permintaan doa Rizky Bilar itu diungkapkan Adi Sky di akun Instagram pribadinya pada Selasa 4 Oktober. Adi Sky memperlihatkan tangkapan layar berupa bukti percakapan dengan Rizky Bilar. Hanya beberapa menit berselang, Rizky Bilar membalas pesan WhatsApp dari Adi Sky. Ia meminta doa kepada Adi Sky atas masalah yang dihadapi. Tak hanya pada Rizky Bilar, Adi Sky juga mengirim pesan ke Lesti Kejora. Lesti Kejora lantas membalas, ia juga meminta agar didoakan. Dalam keterangan unggahannya itu, Adi Sky mengatakan kepada warganet agar membantu pasangan ini dengan doa. Lalu konten prank KDRT dari kanal YouTube Baim Wong menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat. Meski telah di-take down, video tersebut banjir kritikan. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan Bahrul Fuad menyebutkan perlu menunjukkan penyesalan dan tanggung jawab yang sungguh-sungguh. Selain dari permintaan maaf selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven beserta para tim kreatif, Fuad menyebutkan seharusnya Baim Wong dan Paula mendedikasikan konten untuk turut mengkampanyekan tentang pentingnya pelaporan KDRT dan bagaimana masyarakat bisa turut serta mencegah dan menanganinya. Apalagi saat ini kesadaran masyarakat terhadap KDRT masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan masih kuatnya budaya patriarki di tengah masyarakat. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri masih sering dipandang sebagai kewajiban suami untuk mendidik istri. Selain itu juga mendedikasikan sebagian dari keuntungan channelnya itu untuk dana abadi bagi pendampingan dan pemulihan korban KDRT.
alami Lesti Kejora terjadi pada Rabu 28 September di kediaman mereka Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di RSU Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Saat menjalani perawatan di rumah sakit, Lesti Kejora ditangani dokter THT, dokter ortopedi, dan dokter spesialis saraf karena mengalami cedera kepalanya. Meskipun belum pulih 100%, ia memilih dirawat di rumah. Lesti Kejora pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Kombes Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora saat ini masih dalam kondisi trauma. Lesti Kejora kini menjalani perawatan di suatu tempat yang dirahasiakan karena tidak ingin bertemu Rizky Bilar. Kendati begitu, saat ini Lesti Kejora berada di tempat yang membuatnya nyaman untuk menjalani masa pemulihan setelah mendapat tindakan KDRT. Natalie Holscher mengaku kini lebih selektif dalam memilih pasangannya kelak. Hal ini pun Natalie Holscher ditekankan saat melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Tentu Natalie tak ingin bernasib sama dan memilih tak buru-buru dalam mencari pasangan lagi. Hal itu dikatakan Natalie saat ditemui awak media pada Selasa 4 Oktober kemarin. Tak dapat berbuat banyak, Natalie Holscher hanya bisa memberi semangat dan mendoakan Lesti Kejora sabar. Natalie Holscher juga memiliki rencana untuk menjenguk, tetapi belum dapat dipastikan waktu yang tepat untuk hal tersebut. Natalie pun mengajak masyarakat mendoakan yang terbaik untuk Lesti. Dalam kesempatan tersebut, Natalie kini ingin fokus untuk memperbaiki diri sebelum kembali menjalin hubungan baru. Namun saat disinggung perihal pria yang mendekatinya kini, ia tak ingin menjawab. Di sisi lain, ia juga tengah fokus untuk mencari uang. Selain itu, Natalie juga ingin hal terpenting adalah pasangannya kelak menyayangi Azam. Ia juga tak memperdulikan perihal pekerjaan sosok yang akan menjadi pasangannya kelak. Namun pria tersebut harus memiliki sikap kerja keras. Pria tersebut pun yang terpenting memiliki pekerjaan tetap. Masa iya aku, bang mau gue udah beres masa ida gitu. Tapi support katanya Lesti mau dia juga kan deket sama Nah itu tuh Lesti dia tuh. udah keluar rumah sakit udah pemulihan. Pas denger Ya, kemarin kan sempat posting juga di IG ya, Natalie. Ya aku cuma kasih ini aja semangat, sabar aja. tapi suka sharing-sharing nggak sih pun kan dapat juga sama Lesti. No comment. Tapi sempat nanya kabar nggak sih kamu ke Lesti gitu? No Kabar? comment. Ya kabar Dede gimana? Iya. No comment. Tapi saat pembacaan WhatsApp tuh sempat kaget nggak sih, Pokoknya Bun? semangat terus, sabar. Udah. Mau jenguk apa? No comment. Ada rencana jenguk nggak? Ada no comment. Ya pasti ada jenguk ada. Nggak tahu nanti kita lihat kapan bisa masuknya. Pun jadi takut nggak sih pun kalau misalnya kan KDRT takut juga mungkin maksudnya kalau ngambil seperti hal itu banyak Kalau aku mah nggak, kalau misalnya kayak gitu ya makanya banyak lebih belajar memilih, nggak mau terlalu cepet-cepet ya sayangnya. Ya, Tuh dipanggil. sayang nggak mau terlalu buru-buru aja dulu gitu, pilih-pilih aja dulu, lihat yang benar-benar mana yang benar-benar tulus sayang sama Azam. tapi bunda pas pertama kali denger shock atau gimana sih waktu tahu dari mana mungkin aja Mau apa nih? tahu kabar berita itu No comment ya aku ya kalau masalah itu.
Oke. Oke. Terima kasih. Pokoknya gini deh, kalau untuk Lesti, aku minta kalian semua yang nonton doa yang terbaik untuk Lesti dan cepat sembuh untuk Lesti, itu aja intinya gitu. Adiskai mencoba netral dalam menyikapi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjerat sahabatnya Rizky Bilar. Ia pun mengirim pesan baik kepada Rizky Bilar maupun Lesti Kejora. Seperti apa balasan Lesti Kejora saat mendapat pesan dari sahabat suaminya tersebut? Setelah dilaporkan Lesti Kejora ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, Rizky Bilar tidak diketahui keberadaannya. Ketika polisi melakukan olah TKP, Rizky Bilar yang berada di kediamannya kabur keluar meninggalkan rumah. Namun Rizky Bilar tampak meminta doa dan dukungan lewat sahabatnya Adiskai. Permintaan doa Rizky Bilar itu diungkapkan Adiskai di akun Instagram pribadinya pada Selasa 4 Oktober. Adiskai memperlihatkan tangkapan layar berupa bukti percakapan dengan Rizky Bilar. Hanya beberapa menit berselang, Rizky Bilar membalas pesan WhatsApp dari Adiskai. Ia meminta doa kepada Adiskai atas masalah yang dihadapi. Tak hanya pada Rizky Bilar, Adiskai juga mengirim pesan ke Lesti Kejora. Lesti Kejora lantas membalas, ia juga meminta agar didoakan. Dalam keterangan unggahannya itu, Adiskai mengatakan kepada warganet agar membantu pasangan ini dengan doa. Lalu konten prank KDRT dari kanal YouTube Baim Wong menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat. Meski telah di-take down, video tersebut banjir kritikan. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan Bahrul Fuad menyebutkan perlu menunjukkan penyesalan dan tanggung jawab yang sungguh-sungguh. Selain dari permintaan maaf selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven beserta para tim kreatif, Fuad menyebutkan seharusnya Baim Wong dan Paula mendedikasikan konten untuk turut mengkampanyekan tentang pentingnya pelaporan KDRT dan bagaimana masyarakat bisa turut serta mencegah dan menanganinya. Apalagi saat ini kesadaran masyarakat terhadap KDRT masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan masih kuatnya budaya patriarki di tengah masyarakat. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri masih sering dipandang sebagai kewajiban suami untuk mendidik istri. Selain itu juga mendedikasikan sebagian dari keuntungan channelnya itu untuk dana abadi bagi pendampingan dan pemulihan korban KDRT.
suami Lesti Kejora terjadi pada Rabu 28 September di kediaman mereka Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di RSU Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Saat menjalani perawatan di rumah sakit, Lesti Kejora ditangani dokter THT, dokter ortopedi, dan dokter spesialis saraf karena mengalami cedera kepalanya. Meskipun belum pulih 100%, ia memilih dirawat di rumah. Lesti Kejora pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Kombes Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora saat ini masih dalam kondisi trauma. Lesti Kejora kini menjalani perawatan di suatu tempat yang dirahasiakan karena tidak ingin bertemu Rizky Bilar. Kendati begitu, saat ini Lesti Kejora berada di tempat yang membuatnya nyaman untuk menjalani masa pemulihan setelah mendapat tindakan KDRT. Natalie Holscher mengaku kini lebih selektif dalam memilih pasangannya kelak. Hal ini pun Natalie Holscher ditekankan saat melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Tentu Natalie tak ingin bernasib sama dan memilih tak buru-buru dalam mencari pasangan lagi. Hal itu dikatakan Natalie saat ditemui awak media pada Selasa 4 Oktober kemarin. Tak dapat berbuat banyak, Natalie Holscher hanya bisa memberi semangat dan mendoakan Lesti Kejora sabar. Natalie Holscher juga memiliki rencana untuk menjenguk, tetapi belum dapat dipastikan waktu yang tepat untuk hal tersebut. Natalie pun mengajak masyarakat mendoakan yang terbaik untuk Lesti. Dalam kesempatan tersebut, Natalie kini ingin fokus untuk memperbaiki diri sebelum kembali menjalin hubungan baru. Namun saat disinggung perihal pria yang mendekatinya kini, ia tak ingin menjawab. Di sisi lain, ia juga tengah fokus untuk mencari uang. Selain itu, Natalie juga ingin hal terpenting adalah pasangannya kelak menyayangi Azam. Ia juga tak memperdulikan perihal pekerjaan sosok yang akan menjadi pasangannya kelak. Namun pria tersebut harus memiliki sikap kerja keras. Pria tersebut pun yang terpenting memiliki pekerjaan tetap. Masa iya aku, bang Muhammad, gue udah beres masa Ida gitu. Tapi meskipun katanya Lesti dia juga kan deket sama Lesti. Nah itu tuh Lesti Dia tuh. udah keluar rumah sakit, udah pemulihan. Mas denger. Ya, kemarin kan sempat posting juga di IG ya, Natalie. Bagi aku cuma kasih ini aja, semangat, sabar aja. Tapi suka sharing-sharing nggak sih pun kan deket juga sama Lesti. No comment. No comment. Tapi sempat nanya kabar nggak sih kamu ke Lesti gitu? No Kabar? comment. Ya kabar Dede gimana? Iya. No comment. Tapi saat pembacaan Word tuh sempat kaget nggak sih, Pokoknya Bun? semangat terus, sabar. Udah. Mau jenguk apa? No comment. Ada rencana jenguk nggak? Ada. No comment. Masih jenguk? Ya pasti ada jenguk ada. Nggak tahu nanti kita lihat kapan bisa masuk kayak gitu. Pun jadi takut nggak sih pun kalau misalnya kan KDRT takut juga mungkin kalau ngalamin seperti hal itu banyak Kalau aku mah nggak, kalau misalnya kayak gitu ya, kayak makanya banyak lebih belajar memilih, nggak mau terlalu cepet-cepet ya sayang ya. Ya, Tuh dipanggil. sayang nggak mau terlalu buru-buru aja dulu gitu, pilih-pilih aja dulu, lihat yang benar-benar mana yang benar-benar tulus sayang sama Azam. tapi bunda pas pertama kali denger shock atau gimana sih waktu tahu dari mana Mau apa nih? kalau kamu cerita itu No comment ya aku ya kalau masalah itu. Oke.
Oke. Terima kasih. Pokoknya gini deh, kalau untuk Lesti, aku minta kalian semua yang nonton doa yang terbaik untuk Lesti dan cepat sembuh untuk Lesti, itu aja intinya gitu. Adiskai mencoba netral dalam menyikapi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjerat sahabatnya Rizky Bilar. Ia pun mengirim pesan baik kepada Rizky Bilar maupun Lesti Kejora. Seperti apa balasan Lesti Kejora saat mendapat pesan dari sahabat suaminya tersebut? Setelah dilaporkan Lesti Kejora ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, Rizky Bilar tidak diketahui keberadaannya. Ketika polisi melakukan olah TKP, Rizky Bilar yang berada di kediamannya kabur keluar meninggalkan rumah. Namun Rizky Bilar tampak meminta doa dan dukungan lewat sahabatnya Adiskai. Permintaan doa Rizky Bilar itu diungkapkan Adiskai di akun Instagram pribadinya pada Selasa 4 Oktober. Adiskai memperlihatkan tangkapan layar berupa bukti percakapan dengan Rizky Bilar. Hanya beberapa menit berselang, Rizky Bilar membalas pesan WhatsApp dari Adiskai. Ia meminta doa kepada Adiskai atas masalah yang dihadapi. Tak hanya pada Rizky Bilar, Adiskai juga mengirim pesan ke Lesti Kejora. Lesti Kejora lantas membalas, ia juga meminta agar didoakan. Dalam keterangan unggahannya itu, Adiskai mengatakan kepada warganet agar membantu pasangan ini dengan doa. Lalu konten prank KDRT dari kanal YouTube Baim Wong menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat. Meski telah di-take down, video tersebut banjir kritikan. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan Bahrul Fuad menyebutkan perlu menunjukkan penyesalan dan tanggung jawab yang sungguh-sungguh. Selain dari permintaan maaf, selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven beserta para tim kreatif, Fuad menyebutkan seharusnya Baim Wong dan Paula mendedikasikan konten untuk turut mengkampanyekan tentang pentingnya pelaporan KDRT dan bagaimana masyarakat bisa turut serta mencegah dan menanganinya. Apalagi saat ini kesadaran masyarakat terhadap KDRT masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan masih kuatnya budaya patriarki di tengah masyarakat. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri masih sering dipandang sebagai kewajiban suami untuk mendidik istri. Selain itu juga mendedikasikan sebagian dari keuntungan channelnya itu untuk dana abadi bagi pendampingan dan pemulihan korban KDRT.
suami Lesti Kejora terjadi pada Rabu 28 September di kediaman mereka Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di RSU Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Saat menjalani perawatan di rumah sakit, Lesti Kejora ditangani dokter THT, dokter ortopedi, dan dokter spesialis saraf karena mengalami cedera kepalanya. Meskipun belum pulih 100%, ia memilih dirawat di rumah. Lesti Kejora pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Kombes Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora saat ini masih dalam kondisi trauma. Lesti Kejora kini menjalani perawatan di suatu tempat yang dirahasiakan karena tidak ingin bertemu Rizky Bilar. Kendati begitu, saat ini Lesti Kejora berada di tempat yang membuatnya nyaman untuk menjalani masa pemulihan setelah mendapat tindakan KDRT. Natalie Holscher mengaku kini lebih selektif dalam memilih pasangannya kelak. Hal ini pun Natalie Holscher ditekankan saat melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Tentu Natalie tak ingin bernasib sama dan memilih tak buru-buru dalam mencari pasangan lagi. Hal itu dikatakan Natalie saat ditemui awak media pada Selasa 4 Oktober kemarin. Tak dapat berbuat banyak, Natalie Holscher hanya bisa memberi semangat dan mendoakan Lesti Kejora sabar. Natalie Holscher juga memiliki rencana untuk menjenguk, tetapi belum dapat dipastikan waktu yang tepat untuk hal tersebut. Natalie pun mengajak masyarakat mendoakan yang terbaik untuk Lesti. Dalam kesempatan tersebut, Natalie kini ingin fokus untuk memperbaiki diri sebelum kembali menjalin hubungan baru. Namun saat disinggung perihal pria yang mendekatinya kini, ia tak ingin menjawab. Di sisi lain, ia juga tengah fokus untuk mencari uang. Selain itu, Natalie juga ingin hal terpenting adalah pasangannya kelak menyayangi Azam. Ia juga tak memperdulikan perihal pekerjaan sosok yang akan menjadi pasangannya kelak. Namun pria tersebut harus memiliki sikap kerja keras. Pria tersebut pun yang terpenting memiliki pekerjaan tetap. Masa iya aku, bang Muhammad, gue udah beres masa ida gitu. Tapi support katanya Lesti mau dong. Dia juga kan deket sama Lesti. Nah itu tuh Lesti Dia tuh. udah keluar rumah sakit, udah pemulihan. Mas denger. Ya, kemarin kan sempat posting juga di IG ya, Natalie. Ya aku cuma kasih ini aja semangat, sabar aja. Tapi suka sharing-sharing nggak sih pun kan dekat juga sama Lesti. No comment. No comment. Tapi sempat nanya kabar nggak sih kamu ke Lesti gitu? No Kabar? comment. Ya kabar Dede gimana? Iya. No comment. Tapi saat pembacaan Word tuh sempat kaget nggak sih, Pokoknya Bun? semangat terus, sabar. Udah. Mau jenguk apa? No comment. Ada rencana jenguk nggak? Ada. No comment. Masih jenguk? Ya pasti ada jenguk ada. Nggak tahu nanti kita lihat kapan bisa masuk kayak gitu. Pun jadi takut nggak sih pun kalau misalnya kan pada RT takut juga mungkin kalau ngalamin seperti hal itu banyak Kalau aku mah nggak, kalau misalnya kayak gitu ya, kayak makanya banyak lebih belajar memilih, nggak mau terlalu cepet-cepet ya sayang ya. Ya, Tuh dipanggil. sayang nggak mau terlalu buru-buru aja dulu gitu, pilih-pilih aja dulu, lihat yang benar-benar mana yang benar-benar tulus saya sama Azam. tapi bunda pas pertama kali denger shock atau gimana sih tahu dari mana Mau apa nih? tahu kamu cerita itu No comment ya aku ya kalau masalah itu.
Oke. Oke. Terima kasih. Pokoknya gini deh, kalau untuk Lesti, aku minta kalian semua yang nonton doa yang terbaik untuk Lesti dan cepat sembuh untuk Lesti, itu aja intinya. Adiskai mencoba netral dalam menyikapi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjerat sahabatnya Rizky Bilar. Ia pun mengirim pesan baik kepada Rizky Bilar maupun Lesti Kejora. Seperti apa balasan Lesti Kejora saat mendapat pesan dari sahabat suaminya tersebut? Setelah dilaporkan Lesti Kejora ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, Rizky Bilar tidak diketahui keberadaannya. Ketika polisi melakukan olah TKP, Rizky Bilar yang berada di kediamannya kabur keluar meninggalkan rumah. Namun Rizky Bilar tampak meminta doa dan dukungan lewat sahabatnya Adiskai. Permintaan doa Rizky Bilar itu diungkapkan Adiskai di akun Instagram pribadinya pada Selasa 4 Oktober. Adiskai memperlihatkan tangkapan layar berupa bukti percakapan dengan Rizky Bilar. Hanya beberapa menit berselang, Rizky Bilar membalas pesan WhatsApp dari Adiskai. Ia meminta doa kepada Adiskai atas masalah yang dihadapi. Tak hanya pada Rizky Bilar, Adiskai juga mengirim pesan ke Lesti Kejora. Lesti Kejora lantas membalas, ia juga meminta agar didoakan. Dalam keterangan unggahannya itu, Adiskai mengatakan kepada warganet agar membantu pasangan ini dengan doa. Lalu konten prank KDRT dari kanal YouTube Baim Wong menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat. Meski telah di-take down, video tersebut banjir kritikan. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan Bahrul Fuad menyebutkan perlu menunjukkan penyesalan dan tanggung jawab yang sungguh-sungguh. Selain dari permintaan maaf, selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven beserta para tim kreatif, Fuad menyebutkan seharusnya Baim Wong dan Paula mendedikasikan konten untuk turut mengkampanyekan tentang pentingnya pelaporan KDRT dan bagaimana masyarakat bisa turut serta mencegah dan menanganinya. Apalagi saat ini kesadaran masyarakat terhadap KDRT masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan masih kuatnya budaya patriarki di tengah masyarakat. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri masih sering dipandang sebagai kewajiban suami untuk mendidik istri. Selain itu juga mendedikasikan sebagian dari keuntungan channelnya itu untuk dana abadi bagi pendampingan dan pemulihan korban KDRT.
dialami Lesti Kejora terjadi pada Rabu 28 September di kediaman mereka Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di RSU Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Saat menjalani perawatan di rumah sakit, Lesti Kejora ditangani dokter THT, dokter ortopedi, dan dokter spesialis saraf karena mengalami cedera kepalanya. Meskipun belum pulih 100%, ia memilih dirawat di rumah. Lesti Kejora pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Kombes Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora saat ini masih dalam kondisi trauma. Lesti Kejora kini menjalani perawatan di suatu tempat yang dirahasiakan karena tidak ingin bertemu Rizky Bilar. Kendati begitu, saat ini Lesti Kejora berada di tempat yang membuatnya nyaman untuk menjalani masa pemulihan setelah mendapat tindakan KDRT. Natalie Holscher mengaku kini lebih selektif dalam memilih pasangannya kelak. Hal ini pun Natalie Holscher ditekankan saat melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Tentu Natalie tak ingin bernasib sama dan memilih tak buru-buru dalam mencari pasangan lagi. Hal itu dikatakan Natalie saat ditemui awak media pada Selasa 4 Oktober kemarin. Tak dapat berbuat banyak, Natalie Holscher hanya bisa memberi semangat dan mendoakan Lesti Kejora sabar. Natalie Holscher juga memiliki rencana untuk menjenguk, tetapi belum dapat dipastikan waktu yang tepat untuk hal tersebut. Natalie pun mengajak masyarakat mendoakan yang terbaik untuk Lesti. Dalam kesempatan tersebut, Natalie kini ingin fokus untuk memperbaiki diri sebelum kembali menjalin hubungan baru. Namun saat disinggung perihal pria yang mendekatinya kini, ia tak ingin menjawab. Di sisi lain, ia juga tengah fokus untuk mencari uang. Selain itu, Natalie juga ingin hal terpenting adalah pasangannya kelak menyayangi Azam. Ia juga tak memperdulikan perihal pekerjaan sosok yang akan menjadi pasangannya kelak. Namun pria tersebut harus memiliki sikap kerja keras. Pria tersebut pun yang terpenting memiliki pekerjaan tetap. Masa iya aku, bang Muhammad, gue udah beres masa Ida gitu. Tapi support katanya Lesti support. Dia juga kan deket sama Lesti. Nah itu tuh Lesti Dia tuh. udah keluar rumah sakit, udah pemulihan. Ya, kemarin kan sempat posting juga di IG ya, tadi. Ya aku cuma kasih ini aja semangat, sabar aja untuk Lesti. Tapi suka sharing-sharing nggak sih, kan dekat juga sama Lesti. No comment. No comment. Tapi sempat tanya kabar nggak sih kamu ke Lesti gitu? Kabar? No comment. Dia kabar Dede gimana? Iya. No comment. Tapi saat pembacaan Word tuh sempat kaget nggak sih, Pokoknya Bun? semangat terus, sabar. Udah. Mau jenguk apa? No comment. Ada rencana jenguk nggak? Ada no comment. Masih jenguk? Ya pasti ada jenguk ada. Kita tahu nanti kita lihat kapan bisa masuk kayak gitu. Pun jadi takut nggak sih, Pun, kalau misalnya kan KDRT takut juga mungkin kalau ngalami seperti hal itu banyak. Kalau aku mah nggak, kalau misalnya kayak gitu ya makanya banyak lebih belajar memilih, nggak mau terlalu cepet-cepet ya sayangnya. Ya, Tuh dipanggil. sayang nggak mau terlalu buru-buru aja dulu gitu, pilih-pilih aja dulu, lihat yang benar-benar mana yang benar-benar selesai sama Azam. Tapi Bunda pas pertama kali denger shock atau gimana sih, waktu tahu dari mana mungkin aja? Mau apa nih? Tahu kabar berita itu? No comment ya aku ya kalau masalah itu.
Oke. Oke. Terima kasih. Udah yang Lesti kan umroh berarti kan barengan sama Pokoknya gini deh, Undang kalau gitu. untuk Lesti, aku minta kalian semua yang nonton doa yang terbaik untuk Lesti dan cepat sembuh untuk Lesti, itu aja intinya gitu. Adiskai mencoba netral dalam menyikapi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjerat sahabatnya Rizky Bilar. Ia pun mengirim pesan baik kepada Rizky Bilar maupun Lesti Kejora. Seperti apa balasan Lesti Kejora saat mendapat pesan dari sahabat suaminya tersebut? Setelah dilaporkan Lesti Kejora ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, Rizky Bilar tidak diketahui keberadaannya. Ketika polisi melakukan olah TKP, Rizky Bilar yang berada di kediamannya kabur keluar meninggalkan rumah. Namun Rizky Bilar tampak meminta doa dan dukungan lewat sahabatnya Adiskai. Permintaan doa Rizky Bilar itu diungkapkan Adiskai di akun Instagram pribadinya pada Selasa 4 Oktober. Adiskai memperlihatkan tangkapan layar berupa bukti percakapan dengan Rizky Bilar. Hanya beberapa menit berselang, Rizky Bilar membalas pesan WhatsApp dari Adiskai. Ia meminta doa kepada Adiskai atas masalah yang dihadapi. Tak hanya pada Rizky Bilar, Adiskai juga mengirim pesan ke Lesti Kejora. Lesti Kejora lantas membalas, ia juga meminta agar didoakan. Dalam keterangan unggahannya itu, Adiskai mengatakan kepada warganet agar membantu pasangan ini dengan doa. Lalu konten prank KDRT dari kanal YouTube Baim Wong menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat. Meski telah di-take down, video tersebut banjir kritikan. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan Bahrul Fuad menyebutkan perlu menunjukkan penyesalan dan tanggung jawab yang sungguh-sungguh. Selain dari permintaan maaf selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven beserta para tim kreatif, Fuad menyebutkan seharusnya Baim Wong dan Paula mendedikasikan konten untuk turut mengkampanyekan tentang pentingnya pelaporan KDRT dan bagaimana masyarakat bisa turut serta mencegah dan menanganinya. Apalagi saat ini kesadaran masyarakat terhadap KDRT masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan masih kuatnya budaya patriarki di tengah masyarakat. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri masih sering dipandang sebagai kewajiban suami untuk mendidik istri. Selain itu juga mendedikasikan sebagian dari keuntungan channelnya itu untuk dana abadi bagi pendampingan dan pemulihan korban KDRT.
Alami Lesti Kejora terjadi pada Rabu 28 September di kediaman mereka Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di RSU Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Saat menjalani perawatan di rumah sakit, Lesti Kejora ditangani dokter THT, dokter ortopedi, dan dokter spesialis saraf karena mengalami cedera kepalanya. Meskipun belum pulih 100%, ia memilih dirawat di rumah. Lesti Kejora pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Kombes Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora saat ini masih dalam kondisi trauma. Lesti Kejora kini menjalani perawatan di suatu tempat yang dirahasiakan karena tidak ingin bertemu Rizky Bilar. Kendati begitu, saat ini Lesti Kejora berada di tempat yang membuatnya nyaman untuk menjalani masa pemulihan setelah mendapat tindakan KDRT. Natalie Holscher mengaku kini lebih selektif dalam memilih pasangannya kelak. Hal ini pun Natalie Holscher ditekankan saat melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Tentu Natalie tak ingin bernasib sama dan memilih tak buru-buru dalam mencari pasangan lagi. Hal itu dikatakan Natalie saat ditemui awak media pada Selasa 4 Oktober kemarin. Tak dapat berbuat banyak, Natalie Holscher hanya bisa memberi semangat dan mendoakan Lesti Kejora sabar. Natalie Holscher juga memiliki rencana untuk menjenguk, tetapi belum dapat dipastikan waktu yang tepat untuk hal tersebut. Natalie pun mengajak masyarakat mendoakan yang terbaik untuk Lesti. Dalam kesempatan tersebut, Natalie kini ingin fokus untuk memperbaiki diri sebelum kembali menjalin hubungan baru. Namun saat disinggung perihal pria yang mendekatinya kini, ia tak ingin menjawab. Di sisi lain, ia juga tengah fokus untuk mencari uang. Selain itu, Natalie juga ingin hal terpenting adalah pasangannya kelak menyayangi Azam. Ia juga tak memperdulikan perihal pekerjaan sosok yang akan menjadi pasangannya kelak. Namun pria tersebut harus memiliki sikap kerja keras. Pria tersebut pun yang terpenting memiliki pekerjaan tetap. Masa iya aku, bang pengumuman, gue udah beres masa Ida gitu. Tapi support katanya Lesti support. Dia juga kan deket sama iya. Nah itu tuh Lesti Dia tuh. udah keluar rumah sakit udah pemulihan. Pas denger. Ya, kemarin kan sempat posting juga di IG ya, Natalie. Bagi aku cuma kasih ini aja, semangat, sabar aja untuk Lesti. Tapi suka sharing-sharing nggak sih pun kan dekat juga sama Lesti. No comment. No comment. Tapi sempat tanya kabar nggak sih kamu ke Lesti gitu? Kabar? No comment. Dia kabar Dede gimana? Iya. No comment. Tapi saat pembacaan Word tuh sempat kaget nggak sih, Pokoknya Bun? semangat terus, sabar. Udah. Kok jenguk apa? No comment. Ada rencana jenguk nggak? Ada no comment. Pas jenguk. Ya pasti ada jenguk ada. Kita tahu nanti kita lihat kapan bisa masuk kayak gitu. Pun jadi takut nggak sih pun kalau misalnya kan KDRT takut juga mungkin kalau ngalami seperti hal itu. Kalau aku mah nggak, kalau misalnya kayak gitu ya makanya banyak lebih belajar memilih, nggak mau terlalu cepet-cepet ya sayangnya. Ya, Tuh dipanggil. sayang nggak mau terlalu buru-buru aja dulu gitu, pilih-pilih aja dulu, lihat yang benar-benar mana yang benar-benar selesai sama Azam. Tapi bunda pas pertama kali denger shock atau gimana sih? Tahu dari mana mungkin aja? Mau apa nih? Tahu kabar berita itu? No comment ya aku ya kalau masalah itu. Oke.
Oke. Terima kasih. Pokoknya gini deh, kalau untuk Lesti, aku minta kalian semua yang nonton doa yang terbaik untuk Lesti dan cepat sembuh untuk Lesti, itu aja intinya gitu. Adiskai mencoba netral dalam menyikapi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjerat sahabatnya Rizky Bilar. Ia pun mengirim pesan baik kepada Rizky Bilar maupun Lesti Kejora. Seperti apa balasan Lesti Kejora saat mendapat pesan dari sahabat suaminya tersebut? Setelah dilaporkan Lesti Kejora ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, Rizky Bilar tidak diketahui keberadaannya. Ketika polisi melakukan olah TKP, Rizky Bilar yang berada di kediamannya kabur keluar meninggalkan rumah. Namun Rizky Bilar tampak meminta doa dan dukungan lewat sahabatnya Adiskai. Permintaan doa Rizky Bilar itu diungkapkan Adiskai di akun Instagram pribadinya pada Selasa 4 Oktober. Adiskai memperlihatkan tangkapan layar berupa bukti percakapan dengan Rizky Bilar. Hanya beberapa menit berselang, Rizky Bilar membalas pesan WhatsApp dari Adiskai. Ia meminta doa kepada Adiskai atas masalah yang dihadapi. Tak hanya pada Rizky Bilar, Adiskai juga mengirim pesan ke Lesti Kejora. Lesti Kejora lantas membalas, ia juga meminta agar didoakan. Dalam keterangan unggahannya itu, Adiskai mengatakan kepada warganet agar membantu pasangan ini dengan doa. Lalu konten prank KDRT dari kanal YouTube Baim Wong menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat. Meski telah di-take down, video tersebut banjir kritikan. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan Bahrul Fuad menyebutkan perlu menunjukkan penyesalan dan tanggung jawab yang sungguh-sungguh. Selain dari permintaan maaf selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven beserta para tim kreatif, Fuad menyebutkan seharusnya Baim Wong dan Paula mendedikasikan konten untuk turut mengkampanyekan tentang pentingnya pelaporan KDRT dan bagaimana masyarakat bisa turut serta mencegah dan menanganinya. Apalagi saat ini kesadaran masyarakat terhadap KDRT masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan masih kuatnya budaya patriarki di tengah masyarakat. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri masih sering dipandang sebagai kewajiban suami untuk mendidik istri. Selain itu juga mendedikasikan sebagian dari keuntungan channelnya itu untuk dana abadi bagi pendampingan dan pemulihan korban KDRT.
alami Lesti Kejora terjadi pada Rabu 28 September di kediaman mereka Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di RSU Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Saat menjalani perawatan di rumah sakit, Lesti Kejora ditangani dokter THT, dokter ortopedi, dan dokter spesialis saraf karena mengalami cedera kepalanya. Meskipun belum pulih 100%, ia memilih dirawat di rumah. Lesti Kejora pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Kombes Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora saat ini masih dalam kondisi trauma. Lesti Kejora kini menjalani perawatan di suatu tempat yang dirahasiakan karena tidak ingin bertemu Rizky Bilar. Kendati begitu, saat ini Lesti Kejora berada di tempat yang membuatnya nyaman untuk menjalani masa pemulihan setelah mendapat tindakan KDRT. Natalie Holscher mengaku kini lebih selektif dalam memilih pasangannya kelak. Hal ini pun Natalie Holscher ditekankan saat melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Tentu Natalie tak ingin bernasib sama dan memilih tak buru-buru dalam mencari pasangan lagi. Hal itu dikatakan Natalie saat ditemui awak media pada Selasa 4 Oktober kemarin. Tak dapat berbuat banyak, Natalie Holscher hanya bisa memberi semangat dan mendoakan Lesti Kejora sabar. Natalie Holscher juga memiliki rencana untuk menjenguk, tetapi belum dapat dipastikan waktu yang tepat untuk hal tersebut. Natalie pun mengajak masyarakat mendoakan yang terbaik untuk Lesti. Dalam kesempatan tersebut, Natalie kini ingin fokus untuk memperbaiki diri sebelum kembali menjalin hubungan baru. Namun saat disinggung perihal pria yang mendekatinya kini, ia tak ingin menjawab. Di sisi lain, ia juga tengah fokus untuk mencari uang. Selain itu, Natalie juga ingin hal terpenting adalah pasangannya kelak menyayangi Azam. Ia juga tak memperdulikan perihal pekerjaan sosok yang akan menjadi pasangannya kelak. Namun pria tersebut harus memiliki sikap kerja keras. Pria tersebut pun yang terpenting memiliki pekerjaan tetap. Masa iya aku, Bang Muhammad, gue udah beres masa Ida gitu. Tapi support katanya Lesti mau bolos. Dia juga kan deket sama Lesti. Nah itu tuh Lesti Dia tuh. udah keluar rumah sakit, udah pemulihan. Mas denger. Ya, kemarin kan sempat posting juga di IG ya, Natalie. Bagi aku cuma kasih ini aja, semangat, sabar aja. Tapi suka sharing-sharing nggak sih, Bun? Kan deket juga sama Lesti. No comment. No comment. Tapi sempat nanya kabar nggak sih kamu ke Lesti gitu? No Kabar? comment. Ya kabar Dede gimana? Iya. No comment. Tapi saat pembacaan word tuh sempat kaget nggak sih, Pokoknya Bun? semangat terus, sabar. Udah. Mau jenguk apa? No comment. Ada rencana jenguk nggak? Ada. No comment. Maksud jenguk? Ya pasti ada jenguk ada. Kita tahu nanti kita lihat kapan bisa masuknya. Pun jadi takut nggak sih, Bun, kalau misalnya kan pada RT takut juga mungkin kalau ngalamin seperti hal itu. Banyak. Kalau aku mah nggak, kalau misalnya kayak gitu ya, kayak makanya banyak lebih belajar memilih, nggak mau terlalu cepet-cepet ya sayang ya. Ya, Tuh dipanggil. Sayang. nggak mau terlalu buru-buru aja dulu gitu, pilih-pilih aja dulu, lihat yang benar-benar mana yang benar-benar selesai dulu sama Azam. Tapi Bunda pas pertama kali denger shock atau gimana sih? Waktu tahu dari mana mungkin aja? Mau apa nih? Tahu kabar berita itu. No comment ya aku ya kalau masalah itu.
Oke. Oke. Terima kasih. Pokoknya gini deh, kalau untuk Lesti, aku minta kalian semua yang nonton doa yang terbaik untuk Lesti dan cepat sembuh untuk Lesti, itu aja intinya gitu. Adiskai mencoba netral dalam menyikapi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjerat sahabatnya Rizky Bilar. Ia pun mengirim pesan baik kepada Rizky Bilar maupun Lesti Kejora. Seperti apa balasan Lesti Kejora saat mendapat pesan dari sahabat suaminya tersebut? Setelah dilaporkan Lesti Kejora ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, Rizky Bilar tidak diketahui keberadaannya. Ketika polisi melakukan olah TKP, Rizky Bilar yang berada di kediamannya kabur keluar meninggalkan rumah. Namun Rizky Bilar tampak meminta doa dan dukungan lewat sahabatnya Adiskai. Permintaan doa Rizky Bilar itu diungkapkan Adiskai di akun Instagram pribadinya pada Selasa 4 Oktober. Adiskai memperlihatkan tangkapan layar berupa bukti percakapan dengan Rizky Bilar. Hanya beberapa menit berselang, Rizky Bilar membalas pesan WhatsApp dari Adiskai. Ia meminta doa kepada Adiskai atas masalah yang dihadapi. Tak hanya pada Rizky Bilar, Adiskai juga mengirim pesan ke Lesti Kejora. Lesti Kejora lantas membalas, ia juga meminta agar didoakan. Dalam keterangan unggahannya itu, Adiskai mengatakan kepada warganet agar membantu pasangan ini dengan doa. Lalu konten prank KDRT dari kanal YouTube Baim Wong menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat. Meski telah di-take down, video tersebut banjir kritikan. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan Bahrul Fuad menyebutkan perlu menunjukkan penyesalan dan tanggung jawab yang sungguh-sungguh. Selain dari permintaan maaf, selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven beserta para tim kreatif, Fuad menyebutkan seharusnya Baim Wong dan Paula mendedikasikan konten untuk turut mengkampanyekan tentang pentingnya pelaporan KDRT dan bagaimana masyarakat bisa turut serta mencegah dan menanganinya. Apalagi saat ini kesadaran masyarakat terhadap KDRT masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan masih kuatnya budaya patriarki di tengah masyarakat. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri masih sering dipandang sebagai kewajiban suami untuk mendidik istri. Selain itu juga mendedikasikan sebagian dari keuntungan channelnya itu untuk dana abadi bagi pendampingan dan pemulihan korban KDRT.
dialami Lesti Kejora terjadi pada Rabu 28 September di kediaman mereka Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di RSU Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Saat menjalani perawatan di rumah sakit, Lesti Kejora ditangani dokter THT, dokter ortopedi, dan dokter spesialis saraf karena mengalami cedera kepalanya. Meskipun belum pulih 100%, ia memilih dirawat di rumah. Lesti Kejora pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Kombes Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora saat ini masih dalam kondisi trauma. Lesti Kejora kini menjalani perawatan di suatu tempat yang dirahasiakan karena tidak ingin bertemu Rizky Bilar. Kendati begitu, saat ini Lesti Kejora berada di tempat yang membuatnya nyaman untuk menjalani masa pemulihan setelah mendapat tindakan KDRT. Natalie Holscher mengaku kini lebih selektif dalam memilih pasangannya kelak. Hal ini pun Natalie Holscher ditekankan saat melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Tentu Natalie tak ingin bernasib sama dan memilih tak buru-buru dalam mencari pasangan lagi. Hal itu dikatakan Natalie saat ditemui awak media pada Selasa 4 Oktober kemarin. Tak dapat berbuat banyak, Natalie Holscher hanya bisa memberi semangat dan mendoakan Lesti Kejora sabar. Natalie Holscher juga memiliki rencana untuk menjenguk, tetapi belum dapat dipastikan waktu yang tepat untuk hal tersebut. Natalie pun mengajak masyarakat mendoakan yang terbaik untuk Lesti. Dalam kesempatan tersebut, Natalie kini ingin fokus untuk memperbaiki diri sebelum kembali menjalin hubungan baru. Namun saat disinggung perihal pria yang mendekatinya kini, ia tak ingin menjawab. Di sisi lain, ia juga tengah fokus untuk mencari uang. Selain itu, Natalie juga ingin hal terpenting adalah pasangannya kelak menyayangi Azam. Ia juga tak memperdulikan perihal pekerjaan sosok yang akan menjadi pasangannya kelak. Namun pria tersebut harus memiliki sikap kerja keras. Pria tersebut pun yang terpenting memiliki pekerjaan tetap. Masa iya aku, bang pengumuman, gue udah beres masa Ida gitu. Tapi syukur katanya Lesti mau bolos. Dia juga kan deket sama Lesti. Nah itu tuh Lesti Dia tuh. udah keluar rumah sakit, udah pemulihan. Mas denger. Ya, kemarin kan sempat posting juga di IG ya, Natalie. Ya aku cuma kasih ini aja semangat, sabar aja. Tapi suka sharing-sharing nggak sih, kan dekat juga sama Lesti. No comment. No comment. Tapi sempat tanya kabar nggak sih kamu ke Lesti gitu? Kabar? No comment. Dia kabar, jadi gimana? Iya. No comment. Tapi saat pembacaan Word tuh sempat kaget nggak sih, Pokoknya Bun? semangat terus, sabar. Udah. Gue jenguk kok, Bang. No comment. Tadi ada rencana jenguk nggak? Ada. No comment. Ya pasti ada jenguk ada. Kita tahu nanti kita lihat kapan bisa masuk kayaknya. Pun jadi takut nggak sih, Bun, kalau misalnya kan KDRT takut juga mungkin kalau ngalamin seperti hal itu. Banyak. Kalau aku mah nggak, kalau misalnya kayak gitu ya makanya banyak lebih belajar memilih, nggak mau terlalu cepet-cepet ya sayangnya. Ya, Tuh dipanggil. Sayang. nggak mau terlalu buru-buru aja dulu gitu, pilih-pilih aja dulu, lihat yang benar-benar mana yang benar-benar selesai aku sama Azam. Tapi Bunda pas pertama kali denger shock atau gimana sih? Waktu tahu dari mana mungkin aja? Mau apa nih? Kalau kamu cerita itu. No comment ya aku ya kalau masalah itu.
Oke. Oke. Terima kasih. Pokoknya gini deh, kalau untuk Lesti, aku minta kalian semua yang nonton doa yang terbaik untuk Lesti dan cepat sembuh untuk Lesti, itu aja intinya gitu. Adiskai mencoba netral dalam menyikapi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjerat sahabatnya Rizky Bilar. Ia pun mengirim pesan baik kepada Rizky Bilar maupun Lesti Kejora. Seperti apa balasan Lesti Kejora saat mendapat pesan dari sahabat suaminya tersebut? Setelah dilaporkan Lesti Kejora ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, Rizky Bilar tidak diketahui keberadaannya. Ketika polisi melakukan olah TKP, Rizky Bilar yang berada di kediamannya kabur keluar meninggalkan rumah. Namun Rizky Bilar tampak meminta doa dan dukungan lewat sahabatnya Adiskai. Permintaan doa Rizky Bilar itu diungkapkan Adiskai di akun Instagram pribadinya pada Selasa 4 Oktober. Adiskai memperlihatkan tangkapan layar berupa bukti percakapan dengan Rizky Bilar. Hanya beberapa menit berselang, Rizky Bilar membalas pesan WhatsApp dari Adiskai. Ia meminta doa kepada Adiskai atas masalah yang dihadapi. Tak hanya pada Rizky Bilar, Adiskai juga mengirim pesan ke Lesti Kejora. Lesti Kejora lantas membalas, ia juga meminta agar didoakan. Dalam keterangan unggahannya itu, Adiskai mengatakan kepada warganet agar membantu pasangan ini dengan doa. Lalu konten prank KDRT dari kanal YouTube Baim Wong menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat. Meski telah di-take down, video tersebut banjir kritikan. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan Bahrul Fuad menyebutkan perlu menunjukkan penyesalan dan tanggung jawab yang sungguh-sungguh. Selain dari permintaan maaf selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven beserta para tim kreatif, Fuad menyebutkan seharusnya Baim Wong dan Paula mendedikasikan konten untuk turut mengkampanyekan tentang pentingnya pelaporan KDRT dan bagaimana masyarakat bisa turut serta mencegah dan menanganinya. Apalagi saat ini kesadaran masyarakat terhadap KDRT masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan masih kuatnya budaya patriarki di tengah masyarakat. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri masih sering dipandang sebagai kewajiban suami untuk mendidik istri. Selain itu juga mendedikasikan sebagian dari keuntungan channelnya itu untuk dana abadi bagi pendampingan dan pemulihan korban KDRT.
dialami Lesti Kejora terjadi pada Rabu 28 September di kediaman mereka Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di RSU Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Saat menjalani perawatan di rumah sakit, Lesti Kejora ditangani dokter THT, dokter ortopedi, dan dokter spesialis saraf karena mengalami cedera kepalanya. Meskipun belum pulih 100%, ia memilih dirawat di rumah. Lesti Kejora pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Kombes Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora saat ini masih dalam kondisi trauma. Lesti Kejora kini menjalani perawatan di suatu tempat yang dirahasiakan karena tidak ingin bertemu Rizky Bilar. Kendati begitu, saat ini Lesti Kejora berada di tempat yang membuatnya nyaman untuk menjalani masa pemulihan setelah mendapat tindakan KDRT. Natalie Holscher mengaku kini lebih selektif dalam memilih pasangannya kelak. Hal ini pun Natalie Holscher ditekankan saat melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Tentu Natalie tak ingin bernasib sama dan memilih tak buru-buru dalam mencari pasangan lagi. Hal itu dikatakan Natalie saat ditemui awak media pada Selasa 4 Oktober kemarin. Tak dapat berbuat banyak, Natalie Holscher hanya bisa memberi semangat dan mendoakan Lesti Kejora sabar. Natalie Holscher juga memiliki rencana untuk menjenguk, tetapi belum dapat dipastikan waktu yang tepat untuk hal tersebut. Natalie pun mengajak masyarakat mendoakan yang terbaik untuk Lesti. Dalam kesempatan tersebut, Natalie kini ingin fokus untuk memperbaiki diri sebelum kembali menjalin hubungan baru. Namun saat disinggung perihal pria yang mendekatinya kini, ia tak ingin menjawab. Di sisi lain, ia juga tengah fokus untuk mencari uang. Selain itu, Natalie juga ingin hal terpenting adalah pasangannya kelak menyayangi Azam. Ia juga tak memperdulikan perihal pekerjaan sosok yang akan menjadi pasangannya kelak. Namun pria tersebut harus memiliki sikap kerja keras. Pria tersebut pun yang terpenting memiliki pekerjaan tetap. Masa iya aku, bang pengumuman, gue udah beres masa Ida gitu. Tapi support katanya Lesti support. Dia juga kan deket sama Lesti. Nah itu tuh Lesti Dia tuh. udah keluar rumah sakit udah pemulihan. Mas denger. Ya, kemarin kan sempat posting juga di IG ya, tadi. Ya aku cuma kasih ini aja semangat, sabar aja untuk Lesti. Tapi suka sharing-sharing nggak sih, kan dekat juga sama Lesti. No comment. No comment. Tapi sempat tanya kabar nggak sih kamu ke Lesti gitu? Kabar? No comment. Dia kabar, jadi gimana? Iya. No comment. Tapi saat pembacaan Word tuh sempat kaget nggak sih, Pokoknya Bun? semangat terus, sabar. Udah. Mau jenguk apa? No comment. Ada rencana jenguk nggak? Ada. No comment. Masih jenguk? Ya pasti ada jenguk ada. Kita tahu nanti kita lihat kapan bisa masuk kayak gitu. Pun jadi takut nggak sih, Pun, kalau misalnya kan KDRT takut juga mungkin maksudnya kalau ngalami seperti hal itu banyak. Kalau aku mah nggak, kalau misalnya kayak gitu ya, makanya banyak lebih belajar memilih, nggak mau terlalu cepet-cepet ya sayangnya. Ya, Tuh dipanggil. Sayang nggak mau terlalu buru-buru aja dulu gitu, pilih-pilih aja dulu, lihat yang benar-benar mana yang benar-benar selesai sama Azam. Tapi Bunda pas pertama kali denger shock atau gimana sih, waktu tahu dari mana mungkin aja Mau apa nih? kalau kabar berita itu? No comment ya aku ya kalau masalah itu.
Oke. Oke. Terima kasih. Udah yang enggak Lesti kan umroh berarti kan barengan sama Pokoknya gini deh, kalau untuk Lesti, aku minta kalian semua yang nonton doa yang terbaik untuk Lesti dan cepat sembuh untuk Lesti, itu aja intinya gitu. Adiskai mencoba netral dalam menyikapi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjerat sahabatnya Rizky Bilar. Ia pun mengirim pesan baik kepada Rizky Bilar maupun Lesti Kejora. Seperti apa balasan Lesti Kejora saat mendapat pesan dari sahabat suaminya tersebut? Setelah dilaporkan Lesti Kejora ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, Rizky Bilar tidak diketahui keberadaannya. Ketika polisi melakukan olah TKP, Rizky Bilar yang berada di kediamannya kabur keluar meninggalkan rumah. Namun Rizky Bilar tampak meminta doa dan dukungan lewat sahabatnya Adiskai. Permintaan doa Rizky Bilar itu diungkapkan Adiskai di akun Instagram pribadinya pada Selasa 4 Oktober. Adiskai memperlihatkan tangkapan layar berupa bukti percakapan dengan Rizky Bilar. Hanya beberapa menit berselang, Rizky Bilar membalas pesan WhatsApp dari Adiskai. Ia meminta doa kepada Adiskai atas masalah yang dihadapi. Tak hanya pada Rizky Bilar, Adiskai juga mengirim pesan ke Lesti Kejora. Lesti Kejora lantas membalas, ia juga meminta agar didoakan. Dalam keterangan unggahannya itu, Adiskai mengatakan kepada warganet agar membantu pasangan ini dengan doa. Lalu konten prank KDRT dari kanal YouTube Baim Wong menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat. Meski telah di-take down, video tersebut banjir kritikan. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan Bahrul Fuad menyebutkan perlu menunjukkan penyesalan dan tanggung jawab yang sungguh-sungguh. Selain dari permintaan maaf selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven beserta para tim kreatif, Fuad menyebutkan seharusnya Baim Wong dan Paula mendedikasikan konten untuk turut mengkampanyekan tentang pentingnya pelaporan KDRT dan bagaimana masyarakat bisa turut serta mencegah dan menanganinya. Apalagi saat ini kesadaran masyarakat terhadap KDRT masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan masih kuatnya budaya patriarki di tengah masyarakat. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri masih sering dipandang sebagai kewajiban suami untuk mendidik istri. Selain itu juga mendedikasikan sebagian dari keuntungan channelnya itu untuk dana abadi bagi pendampingan dan pemulihan korban KDRT.
dialami Lesti Kejora terjadi pada Rabu 28 September di kediaman mereka Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di RSU Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Saat menjalani perawatan di rumah sakit, Lesti Kejora ditangani dokter THT, dokter ortopedi, dan dokter spesialis saraf karena mengalami cedera kepalanya. Meskipun belum pulih 100%, ia memilih dirawat di rumah. Lesti Kejora pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Kombes Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora saat ini masih dalam kondisi trauma. Lesti Kejora kini menjalani perawatan di suatu tempat yang dirahasiakan karena tidak ingin bertemu Rizky Bilar. Kendati begitu, saat ini Lesti Kejora berada di tempat yang membuatnya nyaman untuk menjalani masa pemulihan setelah mendapat tindakan KDRT. Natalie Holscher mengaku kini lebih selektif dalam memilih pasangannya kelak. Hal ini pun Natalie Holscher ditekankan saat melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Tentu Natalie tak ingin bernasib sama dan memilih tak buru-buru dalam mencari pasangan lagi. Hal itu dikatakan Natalie saat ditemui awak media pada Selasa 4 Oktober kemarin. Tak dapat berbuat banyak, Natalie Holscher hanya bisa memberi semangat dan mendoakan Lesti Kejora sabar. Natalie Holscher juga memiliki rencana untuk menjenguk, tetapi belum dapat dipastikan waktu yang tepat untuk hal tersebut. Natalie pun mengajak masyarakat mendoakan yang terbaik untuk Lesti. Dalam kesempatan tersebut, Natalie kini ingin fokus untuk memperbaiki diri sebelum kembali menjalin hubungan baru. Namun saat disinggung perihal pria yang mendekatinya kini, ia tak ingin menjawab. Di sisi lain, ia juga tengah fokus untuk mencari uang. Selain itu, Natalie juga ingin hal terpenting adalah pasangannya kelak menyayangi Azam. Ia juga tak memperdulikan perihal pekerjaan sosok yang akan menjadi pasangannya kelak. Namun pria tersebut harus memiliki sikap kerja keras. Pria tersebut pun yang terpenting memiliki pekerjaan tetap. Masa iya aku, bang Muhammad, gue udah beres masa Ida gitu. Tapi untuk kontennya Lesti Kejora. Dia juga kan deket sama Nah itu tuh Lesti dia tuh. udah keluar rumah sakit udah pemulihan. Mas denger. Ya, kemarin kan sempat posting juga di IG ya, Natalie. Bagi aku cuma kasih ini aja, semangat, sabar aja untuk Lesti. Tapi suka sharing-sharing nggak sih pun kan dekat juga sama Lesti. No comment. No comment. Tapi sempat tanya kabar nggak sih kamu ke Lesti gitu? Kabar? No comment. Dia kabar Dede ini. Iya. No comment. Tapi saat pembacaan Word tuh sempat kaget nggak sih, Pokoknya Bun? semangat terus, sabar. Udah. Mau jenguk apa? No comment. Ada rencana jenguk nggak? Ada no comment. Masih jenguk? Ya pasti ada jenguk ada. Kita tahu nanti kita lihat kapan bisa masuk kayak gitu. Pun jadi takut nggak sih pun kalau misalnya kan KDRT takut juga mungkin kalau ngalamin seperti hal itu. Kalau aku mah nggak, kalau misalnya kayak gitu ya, kayak makanya banyak lebih belajar memilih, nggak mau terlalu cepet-cepet ya sayangnya. Ya, Tuh dipanggil. sayang nggak mau terlalu buru-buru aja dulu gitu, pilih-pilih aja dulu, lihat yang benar-benar mana yang benar-benar sayang sama Azam. Tapi bunda pas pertama kali denger shock atau gimana sih? Tahu dari mana mungkin aja? Mau apa nih? Tahu kabar berita itu. No comment ya aku ya kalau masalah itu.
Oke. Oke. Terima kasih. Pokoknya gini deh, kalau untuk Lesti, aku minta kalian semua yang nonton doa yang terbaik untuk Lesti dan cepat sembuh untuk Lesti, itu aja intinya gitu. Adiskai mencoba netral dalam menyikapi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjerat sahabatnya Rizky Bilar. Ia pun mengirim pesan baik kepada Rizky Bilar maupun Lesti Kejora. Seperti apa balasan Lesti Kejora saat mendapat pesan dari sahabat suaminya tersebut? Setelah dilaporkan Lesti Kejora ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, Rizky Bilar tidak diketahui keberadaannya. Ketika polisi melakukan olah TKP, Rizky Bilar yang berada di kediamannya kabur keluar meninggalkan rumah. Namun Rizky Bilar tampak meminta doa dan dukungan lewat sahabatnya Adiskai. Permintaan doa Rizky Bilar itu diungkapkan Adiskai di akun Instagram pribadinya pada Selasa 4 Oktober. Adiskai memperlihatkan tangkapan layar berupa bukti percakapan dengan Rizky Bilar. Hanya beberapa menit berselang, Rizky Bilar membalas pesan WhatsApp dari Adiskai. Ia meminta doa kepada Adiskai atas masalah yang dihadapi. Tak hanya pada Rizky Bilar, Adiskai juga mengirim pesan ke Lesti Kejora. Lesti Kejora lantas membalas, ia juga meminta agar didoakan. Dalam keterangan unggahannya itu, Adiskai mengatakan kepada warganet agar membantu pasangan ini dengan doa. Lalu konten prank KDRT dari kanal YouTube Baim Wong menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat. Meski telah di-take down, video tersebut banjir kritikan. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan Bahrul Fuad menyebutkan perlu menunjukkan penyesalan dan tanggung jawab yang sungguh-sungguh. Selain dari permintaan maaf selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven beserta para tim kreatif, Fuad menyebutkan seharusnya Baim Wong dan Paula mendedikasikan konten untuk turut mengkampanyekan tentang pentingnya pelaporan KDRT dan bagaimana masyarakat bisa turut serta mencegah dan menanganinya. Apalagi saat ini kesadaran masyarakat terhadap KDRT masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan masih kuatnya budaya patriarki di tengah masyarakat. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri masih sering dipandang sebagai kewajiban suami untuk mendidik istri. Selain itu juga mendedikasikan sebagian dari keuntungan channelnya itu untuk dana abadi bagi pendampingan dan pemulihan korban KDRT.
Alami Lesti Kejora terjadi pada Rabu 28 September di kediaman mereka Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di RSU Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Saat menjalani perawatan di rumah sakit, Lesti Kejora ditangani dokter THT, dokter ortopedi, dan dokter spesialis saraf karena mengalami cedera kepalanya. Meskipun belum pulih 100%, ia memilih dirawat di rumah. Lesti Kejora pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Kombes Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora saat ini masih dalam kondisi trauma. Lesti Kejora kini menjalani perawatan di suatu tempat yang dirahasiakan karena tidak ingin bertemu Rizky Bilar. Kendati begitu, saat ini Lesti Kejora berada di tempat yang membuatnya nyaman untuk menjalani masa pemulihan setelah mendapat tindakan KDRT. Natalie Holscher mengaku kini lebih selektif dalam memilih pasangannya kelak. Hal ini pun Natalie Holscher ditekankan saat melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Tentu Natalie tak ingin bernasib sama dan memilih tak buru-buru dalam mencari pasangan lagi. Hal itu dikatakan Natalie saat ditemui awak media pada Selasa 4 Oktober kemarin. Tak dapat berbuat banyak, Natalie Holscher hanya bisa memberi semangat dan mendoakan Lesti Kejora sabar. Natalie Holscher juga memiliki rencana untuk menjenguk, tetapi belum dapat dipastikan waktu yang tepat untuk hal tersebut. Natalie pun mengajak masyarakat mendoakan yang terbaik untuk Lesti. Dalam kesempatan tersebut, Natalie kini ingin fokus untuk memperbaiki diri sebelum kembali menjalin hubungan baru. Namun saat disinggung perihal pria yang mendekatinya kini, ia tak ingin menjawab. Di sisi lain, ia juga tengah fokus untuk mencari uang. Selain itu, Natalie juga ingin hal terpenting adalah pasangannya kelak menyayangi Azam. Ia juga tak memperdulikan perihal pekerjaan sosok yang akan menjadi pasangannya kelak. Namun pria tersebut harus memiliki sikap kerja keras. Pria tersebut pun yang terpenting memiliki pekerjaan tetap. Masa iya aku, bang Muhammad, gue udah beres masa Ida gitu. Tapi support katanya Lesti Rosulo. Dia juga kan deket sama Lesti. Nah itu tuh Lesti Dia tuh. udah keluar rumah sakit udah pemulihan. Mas denger. Ya, kemarin kan sempat posting juga di IG ya, Natalie. Bagi aku cuma kasih ini aja, semangat, sabar aja untuk Lesti. Tapi suka sharing-sharing nggak sih kan dekat juga sama Lesti. No comment. No comment. Tapi sempat tanya kabar nggak sih kamu ke Lesti gitu? Kabar? No comment. Ya kabar Dede ini. Iya. No comment. Tapi saat pembacaan Word tuh sempat kaget nggak sih, Pokoknya Bun? semangat terus, sabar. Udah. Mau jenguk apa? No comment. Ada rencana jenguk nggak? Ada no comment. Masih jenguk? Ya pasti ada jenguk ada. Kita tahu nanti kita lihat kapan bisa masuknya. Pun jadi takut nggak sih pun kalau misalnya kan KDRT takut juga mungkin maksudnya kalau ngalami seperti hal itu banyak. Kalau aku mah nggak, kalau misalnya kayak gitu ya, kayak makanya banyak lebih belajar memilih, nggak mau terlalu cepet-cepet ya sayangnya. Ya, Tuh dipanggil. Sayang nggak mau terlalu buru-buru aja dulu gitu, pilih-pilih aja dulu, lihat yang benar-benar mana yang benar-benar selesai sama Azam. tapi bunda pas pertama kali denger shock atau gimana sih waktu tahu dari mana mungkin aja Mau apa nih? tahu kabar berita itu No comment ya aku ya kalau masalah itu. ya
Oke. Oke. Terima kasih. Pokoknya gini deh, kalau untuk Lesti, aku minta kalian semua yang nonton doa yang terbaik untuk Lesti dan cepat sembuh untuk Lesti, itu aja intinya gitu. Adiskai mencoba netral dalam menyikapi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjerat sahabatnya Rizky Bilar. Ia pun mengirim pesan baik kepada Rizky Bilar maupun Lesti Kejora. Seperti apa balasan Lesti Kejora saat mendapat pesan dari sahabat suaminya tersebut? Setelah dilaporkan Lesti Kejora ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, Rizky Bilar tidak diketahui keberadaannya. Ketika polisi melakukan olah TKP, Rizky Bilar yang berada di kediamannya kabur keluar meninggalkan rumah. Namun Rizky Bilar tampak meminta doa dan dukungan lewat sahabatnya Adiskai. Permintaan doa Rizky Bilar itu diungkapkan Adiskai di akun Instagram pribadinya pada Selasa 4 Oktober. Adiskai memperlihatkan tangkapan layar berupa bukti percakapan dengan Rizky Bilar. Hanya beberapa menit berselang, Rizky Bilar membalas pesan WhatsApp dari Adiskai. Ia meminta doa kepada Adiskai atas masalah yang dihadapi. Tak hanya pada Rizky Bilar, Adiskai juga mengirim pesan ke Lesti Kejora. Lesti Kejora lantas membalas, ia juga meminta agar didoakan. Dalam keterangan unggahannya itu, Adiskai mengatakan kepada warganet agar membantu pasangan ini dengan doa. Lalu konten prank KDRT dari kanal YouTube Baim Wong menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat. Meski telah di-take down, video tersebut banjir kritikan. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan Bahrul Fuad menyebutkan perlu menunjukkan penyesalan dan tanggung jawab yang sungguh-sungguh. Selain dari permintaan maaf selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven beserta para tim kreatif, Fuad menyebutkan seharusnya Baim Wong dan Paula mendedikasikan konten untuk turut mengkampanyekan tentang pentingnya pelaporan KDRT dan bagaimana masyarakat bisa turut serta mencegah dan menanganinya. Apalagi saat ini kesadaran masyarakat terhadap KDRT masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan masih kuatnya budaya patriarki di tengah masyarakat. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri masih sering dipandang sebagai kewajiban suami untuk mendidik istri. Selain itu juga mendedikasikan sebagian dari keuntungan channelnya itu untuk dana abadi bagi pendampingan dan pemulihan korban KDRT.
dialami Lesti Kejora terjadi pada Rabu 28 September di kediaman mereka Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa KDRT yang dialami Lesti Kejora bermula saat ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Tidak terima dengan tindakan suaminya, Lesti Kejora lantas melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah membuat laporan polisi, Lesti Kejora pun menjalani perawatan di RSU Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Saat menjalani perawatan di rumah sakit, Lesti Kejora ditangani dokter THT, dokter ortopedi, dan dokter spesialis saraf karena mengalami cedera kepalanya. Meskipun belum pulih 100%, ia memilih dirawat di rumah. Lesti Kejora pulang dari rumah sakit pada Minggu 2 Oktober 2022. Kombes Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora saat ini masih dalam kondisi trauma. Lesti Kejora kini menjalani perawatan di suatu tempat yang dirahasiakan karena tidak ingin bertemu Rizky Bilar. Kendati begitu, saat ini Lesti Kejora berada di tempat yang membuatnya nyaman untuk menjalani masa pemulihan setelah mendapat tindakan KDRT. Natalie Holscher mengaku kini lebih selektif dalam memilih pasangannya kelak. Hal ini pun Natalie Holscher ditekankan saat melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Tentu Natalie tak ingin bernasib sama dan memilih tak buru-buru dalam mencari pasangan lagi. Hal itu dikatakan Natalie saat ditemui awak media pada Selasa 4 Oktober kemarin. Tak dapat berbuat banyak, Natalie Holscher hanya bisa memberi semangat dan mendoakan Lesti Kejora sabar. Natalie Holscher juga memiliki rencana untuk menjenguk, tetapi belum dapat dipastikan waktu yang tepat untuk hal tersebut. Natalie pun mengajak masyarakat mendoakan yang terbaik untuk Lesti. Dalam kesempatan tersebut, Natalie kini ingin fokus untuk memperbaiki diri sebelum kembali menjalin hubungan baru. Namun saat disinggung perihal pria yang mendekatinya kini, ia tak ingin menjawab. Di sisi lain, ia juga tengah fokus untuk mencari uang. Selain itu, Natalie juga ingin hal terpenting adalah pasangannya kelak menyayangi Azam. Ia juga tak memperdulikan perihal pekerjaan sosok yang akan menjadi pasangannya kelak. Namun pria tersebut harus memiliki sikap kerja keras. Pria tersebut pun yang terpenting memiliki pekerjaan tetap. Masa iya aku, bang Muhammad, gue udah beres masa Ida gitu. Tapi support katanya Lesti Rombong. Dia juga kan deket sama Lesti. Nah itu tuh Lesti. Dia udah keluar rumah sakit, udah pemulihan. Mas denger. Ya, kemarin kan sempat posting juga di IG ya, Natalie. Bagi aku cuma kasih ini aja, semangat, sabar aja. Tapi suka sharing-sharing nggak sih, pun kan dekat juga sama Lesti. No comment. No comment. Tapi sempat tanya kabar nggak sih kamu ke Lesti gitu? No Kabar? comment. Ya kabar Dede gimana? Iya. No comment. Tapi saat pembacaan word tuh sempat kaget nggak sih, Pokoknya Bun? semangat terus, sabar. Udah. Mau jenguk apa? No comment. Ada rencana jenguk nggak? Ada no comment. Masih jenguk? Ya pasti ada jenguk ada. Nggak tahu nanti kita lihat kapan bisa masuknya. Pun jadi takut nggak sih, pun kalau misalnya kan KDRT takut juga mungkin kalau ngalamin seperti hal itu. Banyak. Kalau aku mah nggak, kalau misalnya kayak gitu ya, kayak makanya banyak lebih belajar memilih, nggak mau terlalu cepet-cepet ya sayang ya. Ya, Tuh dipanggil. Sayang nggak mau terlalu buru-buru aja dulu gitu, pilih-pilih aja dulu, lihat yang benar-benar mana yang benar-benar selesai dulu sama Azam. tapi bunda pas pertama kali denger shock atau gimana sih, waktu tahu dari mana mungkin aja Mau apa nih? tahu kamu cerita itu? No comment ya aku ya kalau masalah itu.
Oke. Terima kasih. Pokoknya gini deh, kalau untuk Lesti, aku minta kalian semua yang nonton doa yang terbaik untuk Lesti dan cepat sembuh untuk Lesti, itu aja intinya gitu. Adiskai mencoba netral dalam menyikapi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjerat sahabatnya Rizky Bilar. Ia pun mengirim pesan baik kepada Rizky Bilar maupun Lesti Kejora. Seperti apa balasan Lesti Kejora saat mendapat pesan dari sahabat suaminya tersebut? Setelah dilaporkan Lesti Kejora ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, Rizky Bilar tidak diketahui keberadaannya. Ketika polisi melakukan olah TKP, Rizky Bilar yang berada di kediamannya kabur keluar meninggalkan rumah. Namun Rizky Bilar tampak meminta doa dan dukungan lewat sahabatnya Adiskai. Permintaan doa Rizky Bilar itu diungkapkan Adiskai di akun Instagram pribadinya pada Selasa 4 Oktober. Adiskai memperlihatkan tangkapan layar berupa bukti percakapan dengan Rizky Bilar. Hanya beberapa menit berselang, Rizky Bilar membalas pesan WhatsApp dari Adiskai. Ia meminta doa kepada Adiskai atas masalah yang dihadapi. Tak hanya pada Rizky Bilar, Adiskai juga mengirim pesan ke Lesti Kejora. Lesti Kejora lantas membalas, ia juga meminta agar didoakan. Dalam keterangan unggahannya itu, Adiskai mengatakan kepada warganet agar membantu pasangan ini dengan doa. Lalu konten prank KDRT dari kanal YouTube Baim Wong menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat. Meski telah di-take down, video tersebut banjir kritikan. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan Bahrul Fuad menyebutkan perlu menunjukkan penyesalan dan tanggung jawab yang sungguh-sungguh. Selain dari permintaan maaf, selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven beserta para tim kreatif, Fuad menyebutkan seharusnya Baim Wong dan Paula mendedikasikan konten untuk turut mengkampanyekan tentang pentingnya pelaporan KDRT dan bagaimana masyarakat bisa turut serta mencegah dan menanganinya. Apalagi saat ini kesadaran masyarakat terhadap KDRT masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan masih kuatnya budaya patriarki di tengah masyarakat. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri masih sering dipandang sebagai kewajiban suami untuk mendidik istri. Selain itu juga mendedikasikan sebagian dari keuntungan channelnya itu untuk dana abadi bagi pendampingan dan pemulihan korban KDRT.